Selamat datang di Novelian Gallery. Tempat di mana legenda dimulai, kekuatan ditempa, dan para kultivator menantang langit demi mencapai keabadian. Selamat menikmati perjalanan menuju puncak kultivasi. Sang penakluk bijak Sisen 95. Litu sudah mengambil keputusan. Itu karena terpaksa. Ia sangat ingin menjadi lebih kuat, untuk segera memantapkan posisinya di planet yang sunyi ini. Ia sangat ingin kembali ke bumi untuk menemui orang-orang yang ia sayangi. Oleh karena itu, dia lebih memilih membahayakan dirinya sendiri, hanya dengan cara ini lebih banyak jiwa akan turun untuk melawannya, dan dia bisa membunuh lebih banyak orang dan menyerap lebih banyak materi jiwa. Ini adalah kesempatan langka. Mari kita ambil risiko. Begitu sombong. Garis keturunan Raja Lingku akan menemuimu. Di area yang merupakan wilayah kekuasaan Raja Ling, seekor Ling dengan dua pancaran cahaya jiwa melompat langsung ke arena. Matanya berkilauan dengan cahaya keemasan. Dalam pandangannya, Litu mungkin sudah terluka parah. Lagi pula, macan tutul gila itu sangat kuat, dan Litu bisa membunuhnya, jadi tidak ada alasan baginya untuk tidak terluka. Sangat bagus. Litu berkata, ayo. Pergi ke neraka. Ling itu menerkam langsung, gerakannya sangat cepat, hampir secepat macan tutul tadi. Bisa dibilang, seandainya macan tutul gila itu tidak begitu kuat sehingga mengintimidasi entitas jiwa lainnya dan membuat mereka tidak berani melawan, Ling ini pasti akan menjadi lawan yang tangguh. Namun, setelah baru saja mengalami amukan macan tutul, bagaimana mungkin Litu menganggapnya serius? Litu mengerahkan seluruh kekuatannya, bertukar pukulan dengan Ling. Kedua pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Ling itu sangat kuat, cakarnya yang cepat meninggalkan banyak luka mengerikan di jiwa Litu. Melihat Litu, dia memang jauh lebih lemah, dan gerakannya tidak lagi tampak seganas saat menghadapi macan tutul yang mengamuk. Namun, setelah bertarung selama 40 atau 50 ronde, Ling tetap terbunuh oleh Litu Qiang, yang menahan rasa sakit yang luar biasa, hanya dengan satu pukulan. Area sekitarnya sunyi. Satu lagi telah meninggal. Terlebih lagi, ini juga merupakan kasus di mana pihak yang lebih rendah menyerang pihak yang lebih tinggi, yang mengakibatkan kematian langsung. Semua jiwa terkejut. Meskipun dia sangat kuat, tubuh jiwanya pasti terluka parah sekarang, setelah bertarung melawan dua master hebat secara berturut-turut. Tentu saja, ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan memilih untuk melahap materi jiwa untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Kita tidak bisa menunggu. Banyak orang, meskipun terkejut, juga memperhatikan kondisi Litu. Ini mengerikan. Raksasa Ape, aku perintahkan kau untuk segera melahap materi jiwa dan naik level. Berasal dari garis keturunan Raja Lang, Elang Ao langsung merasa cemas dan berbicara dengan lantang. Jika Litu terus seperti ini, berapa banyak paku yang bisa dia bengkokkan dengan tubuhnya yang sekuat baja. Ketika saatnya tiba, kita tidak seharusnya memberikan kembali manusia-manusia yang telah kita peroleh, itu akan menjadi kerugian yang sangat besar. Namun Litu sepertinya tidak mendengar, dan mendongak kedua area lainnya, sambil berkata, siapa lagi yang berani melawan? Dia mengamati seluruh ruangan. Aku akan bertarung. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebuah jiwa yang dahsyat langsung muncul. Roh itu tiba dengan sangat cepat, bahkan tampak seolah-olah takut Litu akan berubah pikiran. Lagi pula, di mata semua orang, sekarang adalah waktu terbaik untuk bertindak. Sialan, kita dirampok. Aku tidak menerima ini. Semoga kera raksasa ini bisa membunuhnya lagi, kalau tidak kita tidak akan punya kesempatan. Banyak jiwa yang ingin bertindak tetapi gagal memanfaatkan kesempatan itu menghela napas dalam hati, bahkan berharap Litu akan sekali lagi menunjukkan kekuatan ilahinya dan membunuh mereka. Pertempuran sengit lainnya telah meletus di arena. Kali ini, kondisi Litu bahkan lebih buruk, karena telah terkena serangan berkali-kali berturut-turut, menyebabkan sebagian besar materi jiwanya hilang. Di mata semua orang, Litu berada dalam bahaya besar, jika bukan karena jiwanya yang unik dan tangguh, kemungkinan besar dia sudah hancur lebur. Kondisinya sudah sangat buruk. Semuanya sudah berakhir, semua kerja keras dalam membunuh macan tutul gila akan diserahkan kepada orang lain. Dia terlalu sombong. Kesombongan dan ketidaktahuannya hanya akan menghancurkan para tahanan manusia yang telah kita usahakan dengan susah payah untuk ditangkap. Banyak jiwa dari garis keturunan Raja Lang meraung marah, merasa bahwa Litu sedang mencari kematian. Beberapa bahkan geram, berpikir bahwa Litu telah menyia-nyiakan kesempatan besar dan mengecewakan garis keturunan Raja Lang. Wajah Falcon Nu dan Falcon Ao pucat pasi karena Litu berani membangkang perintah mereka. Sementara itu, gagak itu menghela napas lega dan memperlihatkan senyum puas. Dia berharap Litu cepat mati agar dia bisa aman. Ledakan. Pada akhirnya, setelah pertempuran sengit, Litu akhirnya berhasil membunuh tubuh roh itu sekali lagi. Materi jiwa hampir memenuhi separuh arena duel, dan cahaya jiwa yang tersebar ada di mana-mana di tanah kosong tersebut. Litu berdiri di tengah medan perang, tampak sangat berantakan. Lengannya dipenuhi luka retak, yang dengan susah payah ia perbaiki. Akhirnya, luka-lukanya perlahan sembuh, dan dia mendongak lagi. Siapa lagi? Suaranya terdengar melemah secara signifikan. Astaga, apakah orang ini gila? Berasal dari garis keturunan Raja Lang, Elang Nu melompat dengan marah dan menunjuk ke arah Litu dengan amarah yang meluap. Di matanya, Litu adalah orang gila sepenuhnya. Ini keterlaluan, beraninya dia menentang perintah kita. Dia mencari kematian.
Falcon Ao juga sangat marah saat itu, karena telah berulang kali tidak dipatuhi oleh Litu. Roh-roh di sekitarnya semuanya terdiam, dan banyak yang mencemooh, dia sendiri yang menyebabkan ini, jadi dia tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Sungguh bodoh. Burung gagak itu hampir tertawa terbahak-bahak sampai mati. Ia sangat sombong dan berkata, "Tuan-tuan, sudah lama kukatakan bahwa dia tidak bisa diandalkan." Sementara itu, dua faksi lainnya tengah gempar memperdebatkan keberadaan jiwa mereka. "Kau benar-benar berani. Dia pasti sudah benar-benar kehabisan akal sekarang." Ya, bahkan menyembuhkan luka tadi pun membutuhkan banyak usaha. Banyak orang menatap Litu dengan fanatisme, seolah-olah dia adalah sepotong daging gemuk. "Tunggu sebentar, aku merasa kera raksasa ini agak licik. Mungkinkah ia melakukan ini dengan sengaja, mencoba memancing kita agar ditangkap dan dibunuh olehnya?" Tentu saja, beberapa roh yang waspada angkat bicara, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Semua orang telah menyaksikan situasi yang dialami Litu. Mustahil. Dia memang sangat lemah. Selain itu, spekulasi tersebut terlalu berani. Berapa banyak orang yang berani membunuh seseorang di arena dengan cara seperti ini? Wow, kali ini dia milikku. Tidak ada yang bisa mengambil ini dariku. Tiba-tiba, banyak orang dari kedua kubu mulai berebut hal itu. Litu menjadi barang yang sangat diminati. Jangan terburu-buru. Bahkan para pemimpin dari kedua kubu pun harus turun tangan untuk menengahi. Aku datang. Akhirnya, roh beruang Grizzly memasuki arena, dia adalah keturunan Raja Ling. Kekuatannya hanya kalah dari Ling sebelumnya. Jelas sekali, faksi Raja Ling tidak ingin memperpanjang masalah ini dan ingin membunuh Litu dengan cepat. Mengaum. Tim Grizzlies langsung mengerahkan seluruh kekuatan mereka sejak awal. Litu, yang tampak sangat lemah dan tidak mampu melanjutkan, tiba-tiba melepaskan kekuatannya, bertarung sengit melawan beruang Grizzly seolah-olah dia berada di ambang kematian. Litu berulang kali terpental dan hampir tidak mampu melawan beruang Grizzly itu. Dia benar-benar akan mati. Haha, mari kita lihat seberapa arogan dia bisa terus bersikap. Kubu lawan tertawa terbahak-bahak saat itu. Sebagian orang menyesal karena mereka bukanlah orang yang mendapatkan kesempatan ini. Namun, tepat ketika semua orang mengira Litu akan mati, dia kembali melepaskan kekuatannya, melancarkan serangan telapak tangan yang menciptakan badai dahsyat lainnya, dan sekali lagi membunuh beruang Grizzly itu. Litu tersandung dan jatuh ke tanah, jiwanya hampir lenyap. Siapa lagi? Dia mengangkat kepalanya, suaranya lemah. Namun, mereka masih menginginkan perang. Bagian 942. Sebenarnya mereka masih mencari gara-gara. Pada saat itu, banyak orang benar-benar terkejut. Apakah kera raksasa ini sudah gila? Mengapa membiarkan begitu banyak materi jiwa tidak terserap dan belum terselesaikan? Apakah dia mencoba mengasah keterampilannya dengan menggunakan kita semua sebagai batu asah? Seseorang angkat bicara, kata-katanya dipenuhi ketidakpuasan, seolah-olah mereka sudah mengetahui tujuan Litu. Ya, anak ini serakah, dia mencoba memancing kita ke dalam hal ini. Dia sudah gila, dia telah membunuh begitu banyak jiwa berturut-turut, dan dia masih belum puas. Apakah dia benar-benar berpikir dirinya tak terkalahkan? Kita harus membunuhnya, jika tidak, bukankah kita akan benar-benar tidak becus? Banyak orang angkat bicara, kata-kata mereka dipenuhi kemarahan, merasa bahwa Litu meremehkan mereka. Sungguh kurang ajar. Bahkan Junu pun mengerti saat itu dan merasa hal itu benar-benar tidak masuk akal. Ini adalah pertama kalinya dia melihat entitas jiwa seperti itu. Anak ini sudah gila, materi jiwanya saat ini lebih dari cukup untuk menembus dua alam cahaya jiwa. Apakah dia benar-benar ingin mencapai tingkat penguasa sekaligus? Falcon Ao juga terus menggelengkan kepalanya, merasa bahwa Litu benar-benar bodoh dan tidak takut bermain-main dengan nyawanya. Dia akan segera mati, dia akan benar-benar musnah. Burung gagak itu mengumpat pelan, jantungnya berdebar kencang. Jika Litu benar-benar berhasil, maka ia akan celaka. Di bawah, Litu mendongak lagi dan bertanya, siapa lagi? Suara itu keluar. Aku akan membunuhnya. Kita harus mengirimkan pasukan yang kuat untuk memusnahkan mereka. Ya, pada akhirnya dia memang bukan tandingan kami. Banyak roh meraung marah. Garis keturunan Raja Rusa 7 warna, dengan 4 pancaran cahaya jiwanya, lembu tua bertanduk satu, mengeluarkan teriakan dan langsung memanggil 4 tubuh jiwa dengan masing-masing 2 pancaran cahaya jiwa. Keempatnya sangat kuat. Kalian berempat maju satu persatu, kalian harus membunuhnya. Ada sesuatu yang aneh tentang dia, kita tidak boleh lengah. Jangan beri dia kesempatan. Sapi tua itu membisikkan instruksinya. Demikian pula, di sisi lain, 2 ahli dari garis keturunan Raja Ling juga tampil ke depan. Bunuh dia. Para ahli ini berbaris, menunggu giliran mereka. Litu tersenyum. Membunuh. Entitas jiwa pertama yang bergerak telah bergerak. Entitas jiwa saat ini semuanya sedikit lebih lemah daripada leveling. Pertempuran telah dimulai lagi. Kera raksasa ini luar biasa, ia memiliki kemauan yang tak tergoyahkan. Di dalam kandang di pojok, mata besar bocah kecil itu melirik ke sana kemari, agak terkejut. Hah, jika ada banyak entitas jiwa seperti itu, kita benar-benar dalam bahaya. Gadis itu menghela napas, menatap sosok Litu dengan perasaan tak berdaya. Lagi pula, planet ini sudah mati, tanpa kehidupan, dan umat manusia hanya bisa terus mengalami kemerosotan.
Namun, entitas jiwa tersebut tumbuh sangat cepat, dan beberapa bahkan mencapai tingkat raja atau lebih tinggi. Hal ini memberikan tekanan yang sangat besar pada manusia. Kini, jiwa Litu telah menyegarkan pemahaman kakak beradik itu tentang jiwa. Kemauan yang begitu pantang menyerah jarang terlihat bahkan di antara manusia. Pertempuran meletus, dan Litu serta entitas jiwa berbenturan dengan sengit. Mati. Dengan raungan dahsyat, telapak tangan Litu menebas dahi musuh, menghancurkan jejak jiwa musuh. Satu lagi telah meninggal. Ternyata semuanya hanya sandiwara. Meskipun kau punya energi, berapa lama kau bisa terus berpura-pura? Aku tidak percaya kau benar-benar tak terkalahkan. Entitas roh lain melangkah maju dan menerkam Litu. Cahaya pertempuran bercampur. Setelah 40 ronde pertarungan sengit, tinju Litu masih menghantam kepala entitas jiwa ini. Musuh langsung musnah. Satu lagi telah meninggal. Yang ketiga. Yang keempat. Dalam sekejap mata, 4 dari 6 ahli jiwa yang dipilih oleh kedua kubu sudah tewas. Menakutkan. Litu tampak sangat berantakan, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Namun pada saat itu, semua orang di antara penonton merasa agak mati rasa dan tercengang. Hewan ini benar-benar membunuh begitu banyak orang. Makhluk seperti apa kera raksasa ini di kehidupan sebelumnya? Dia berkali-kali lebih menakutkan daripada macan tutul yang mengamuk. Sungguh tak terbayangkan, jika dia tumbuh dewasa dan mencapai level Lord, atau bahkan level Raja, siapa yang bisa mengalahkannya? Garis keturunan Raja Lang benar-benar memiliki entitas jiwa tingkat benih seperti itu. Untuk sesaat, semua orang terkejut. Pada saat ini, pemahaman mereka tentang Litu benar-benar diperbarui. Itu luar biasa. Saat ini, Litu terlihat sangat lemah, materi jiwanya hampir lenyap, dan dia tampak seperti akan mati. Namun, dia tetap mengangkat kepalanya, menatap dua entitas jiwa terakhir yang tersisa di hadapannya, dan berkata, "Aku terluka parah, aku mohon untuk bertarung. Mencari pertempuran lain." Namun, dua jiwa terakhir secara naluriah ingin melarikan diri. "Sialan, jangan berani-beraninya berbohong pada kami. Pria menjijikan ini selama ini hanya berpura-pura, berbohong kepada kita sepanjang waktu. Ini benar-benar keterlaluan." Kedua roh itu berteriak aneh, hampir melompat dan berlari menjauh dengan pantat mereka mencuat keluar. Belajarlah dari kesalahan masa lalu. Semua roh di sekitarnya merasa bahwa Litu licik dan jahat. Sangat licik, mencoba menipu orang lagi. Kera raksasa ini telah menipu dan membunuh begitu banyak jiwa. Aku merasa dia terlalu tidak normal. Dia hampir seperti manusia yang licik. Sialan, kita tidak akan pernah bermain lagi, jangan tertipu. Banyak orang angkat bicara, dipenuhi kemarahan dan rasa tak berdaya, merasa sangat yakin bahwa mereka telah ditipu oleh Litu. Litu menatap dua entitas jiwa terakhir dan menyadari mereka berusaha melarikan diri. Dia panik dan buru-buru berkata, "Aku sangat lemah, kalian berdua serang aku bersama-sama." Dia merasa bahwa bekal spiritualnya hampir mencukupi, dan dia tidak boleh gagal di menit-menit terakhir. Namun, setelah mendengar itu, kedua jiwa tersebut saling memandang, ragu untuk mendekat. "Sialan, ini keterlaluan. Kalian berdua, serang bersama dan bunuh dia. Jika ada dua orang bersama, pasti ada peluang. Jangan takut, bunuh dia." Para penonton di tribun mulai bersuara, merasakan gelombang kemarahan. Bahkan banteng bertanduk satu pun marah pada saat itu, dan berkata, "Serang bersama, jangan takut, dia memang lemah sekarang, bukan berlebihan." Setelah mendengar itu, kedua entitas jiwa tersebut menatap Litu lama sekali sebelum akhirnya menggertakkan gigi dan memutuskan untuk bertindak. Membunuh. Pergi ke neraka. Kedua entitas jiwa itu menyatu. Adegan ini sangat langka. Biasanya, jiwa yang hanya memiliki satu pancaran cahaya akan gemetar dan tidak mampu mengendalikan diri saat menghadapi dua pancaran cahaya. Sejak kapan dibutuhkan dua ahli dengan dua pancaran cahaya jiwa untuk menyerang secara bersamaan ketika berhadapan dengan satu pengguna cahaya jiwa dengan satu pancaran? Pertempuran telah dimulai. Kali ini, Litu benar-benar mengerahkan seluruh tenaganya, dia memang benar-benar kelelahan. Dia memang berpura-pura sebelumnya, karena dia harus memancing jiwa-jiwa itu untuk membunuh imannya. Namun, setelah 8 atau 9 pertandingan berturut-turut, mustahil untuk tetap dalam kondisi prima. Faktanya, dia memang merasa cukup kesulitan menghadapi serangan simultan dari dua entitas jiwa. Namun, perasaan inilah yang selama ini dia cari. Pelajari Tao melalui pertempuran, dan asah keterampilanmu. Selama pertempuran, dia secara bertahap menguasai penggunaan Surging Wafes Palem, yang hampir sempurna sesuai dengan wujud jiwanya. Oleh karena itu, meskipun jiwanya lelah dan kekuatan jiwanya jauh lebih lemah, dia justru merasa lebih tenang. Kedua entitas jiwa itu, masing-masing memancarkan seberkas cahaya jiwa, bergabung, namun mereka hampir tidak mampu melukainya. Mati. Pertempuran berlangsung lama tanpa pemenang yang jelas, dan Litu tampaknya semakin kuat. Salah satu entitas jiwa bertarung dengan putus asa, bahkan membuka lengannya yang panjang dan mencengkeram Litu. Yang satunya lagi adalah seekor banteng, yang tanduknya kini mengarah ke Litu. Mati. Litu melepaskan aura yang sangat kuat, seketika meledakkan kedua lengan entitas jiwa tersebut. Saat dihadapkan dengan dua tanduk banteng yang mengarah padanya, dia tiba-tiba meraih kedua tanduk itu dengan kedua tangan, tetapi dia tetap terdorong mundur puluhan langkah. Pergi ke neraka. Dengan raungan, Litu melompat dan mendarat tepat di punggung banteng.
Lalu, dengan raungan yang penuh amarah, tinjunya menghantam ke bawah seperti palu berat. Cahaya jiwa yang terbentuk dari kedua tanduk banteng melindungi jejak jiwa, dan jejak jiwa itu mampu menahan pukulan tersebut. Namun, tinju itu menghujani mereka seperti badai. Bang bang bang. Suara pukulan cepat dan terus-menerus terdengar. Tidak. Banteng itu meraung kesakitan, merasakan kematiannya yang sudah dekat, dan dengan panik mencoba melarikan diri dari Litu. Namun semua itu sia-sia. Pada akhirnya, Litu meninju ke bawah, menghancurkan sepenuhnya cahaya jiwa banteng dan memusnahkan jejak jiwanya. Banteng itu mati di tempat. Seluruh jiwa Litu hampir mati rasa. Dia merasa seolah tubuhnya akan meledak. Dia telah mencapai batasnya, tetapi dia menatap entitas jiwa lain di depannya, yang tiba-tiba mendekat. Lengan jiwa itu telah hancur oleh Litu dan belum tumbuh kembali. Menghadapi pengejaran Litu, jiwa itu tak berdaya untuk melawan. Dengan ratapan, jiwa itu hancur berkeping-keping di tempat. Musnah. Bagian 943. Pada saat itu, seluruh arena hampir meluap dengan sejumlah besar materi jiwa, begitu kaya dan intens sehingga jiwa manapun akan mendambakannya. Sialan, dengan begitu banyak materi jiwa dan pecahan cahaya jiwa, jika aku menyerapnya, aku bisa menembus 3 alam cahaya jiwa, kan? Sungguh luar biasa, dia benar-benar membunuh lebih dari 10 makhluk jiwa dengan 2 pancaran cahaya jiwa secara beruntun. Bagaimana mungkin makhluk jiwa hanya dengan 1 pancaran cahaya jiwa bisa melakukan itu? Tidak bisa dipercaya. Seorang pemain kelas atas sejati. Begitu dia berhasil menjadi raja, dia mungkin akan memerintah suatu wilayah. Pada saat itu, banyak sekali orang yang terkejut dan menganggapnya sangat tidak terduga. Kekuatan Litu melampaui semua imajinasi mereka. Anak ini luar biasa. Pada saat ini, bahkan kemarahan Falcon pun terasa sangat serius. Dia berkata, kau harus membawanya ke sana nanti dan biarkan Raja Falcon yang mengatur semuanya sendiri. Hayabusa, yang berdiri di sampingnya, juga merasakan keseriusan situasi tersebut. Dia tidak menyangka akan menemukan sosok aneh seperti itu. Burung gagak di samping mereka gemetar, wajahnya dipenuhi rasa takut. Ia hampir memohon, cepat, teruskan. Dia berharap Litu akan melanjutkan tantangan itu, bertarung sampai mati. Jiwa-jiwa dari faksi lain juga mengamati dengan saksama. Akankah dia melanjutkan tantangan ini? Apakah kamu seberani itu? Saya rasa kemungkinan besar dia orang gila. Banyak orang yang angkat bicara. Keempat cahaya jiwa dari banteng tua bertanduk satu di perkemahan Raja Rusa 7 warna juga tampak suram, karena tidak menyangka bahwa semua pemain unggulan yang telah dipilihnya akan tereliminasi. Pada saat itu, matanya berkedip, dan dia tiba-tiba berkata, teman muda, apakah kau masih ingin melanjutkan tantangan ini? Banyak orang dalam garis keturunan kita ingin beradu tanding denganmu. Kau tidak akan menolak, kan? Dia mengatakan ini agar Litu setuju. Dia merasakan tekanan, garis keturunan Raja Elang telah menghasilkan seorang ahli seperti itu, dan jika dia tumbuh dewasa, itu akan menjadi hal yang menakutkan. Hasil terbaik adalah jika Litu meninggal di arena ini. Itu akan lebih baik untuk semua orang. Seorang anggota dari garis keturunan Raja Ling juga berkata, kami juga meminta pertempuran. Saat itu, mereka sama sekali tidak peduli dengan biayanya. Sekalipun beberapa jiwa lagi mati, mereka tidak akan gentar, karena hal terpenting saat ini adalah membunuh Litu. Semua orang menunggu untuk melihat apakah Litu akan terus menantang mereka. Lagi pula, citranya di mata semua orang adalah bahwa dia tak kenal takut dan seperti orang gila. Pada saat itu, Litu merasakan materi jiwa di sekitarnya dan ekspresi kegembiraan muncul di matanya. Jumlah materi jiwa dan cahaya jiwa sangat besar, yang seharusnya cukup bagi saya untuk menembus ke tingkat selanjutnya. Dia berbicara kepada orang-orang di sekitarnya, sambil berkata, terima kasih atas dukungan kalian semua. Saya telah memutuskan untuk melanjutkan terobosan saya terlebih dahulu. Kita akan bertarung lagi nanti. Litu berbicara. Seketika itu juga, semua orang merasa agak kecewa. Mereka benar-benar berhenti berkelahi. Ini sama sekali bukan seperti dia. Gaya apa? Dia hanya mencoba memikat cukup banyak jiwa menuju kematian mereka. Sekarang setelah dia memiliki cukup materi jiwa, dia tentu saja tidak lagi sombong. Sebenarnya, dia adalah orang yang kejam. Ya, sangat licik, persis seperti manusia-manusia hina itu. Sialan, aku benar-benar ingin turun dan membunuhnya sekarang juga. Banyak dari roh-roh itu berbicara, suara mereka campuran antara kemarahan dan ketidakberdayaan. Tidak ada cara lain, menurut aturan arena, duelis yang menang dapat meminta gencatan senjata dan beristirahat. Jika istirahat dan penyerapan materi jiwa yang telah dimusnahkan tidak diizinkan, bahkan jiwa terkuat pun akan mati, dan macan tutul yang sebelumnya mengamuk tidak akan mampu merajalela di padang belantara sampai tidak ada jiwa yang berani ikut campur. Saat ini, semua jiwa hanya bisa menunggu. Litu duduk dan mulai menyerap materi jiwa di sekitarnya. Dalam sekejap, tubuhnya tampak berubah menjadi pusaran, menarik materi jiwa di sekitarnya dengan kecepatan yang mengerikan. Tubuh jiwanya yang sudah agak terpecah-pecah kini mengeras dengan kecepatan yang terlihat jelas, dan cahayanya terus memancar. Dan serpihan cahaya jiwa itu langsung terkondensasi di tangan kanannya. Dia memutuskan untuk menempatkan pancaran cahaya jiwa kedua di tangan kanannya karena seni bela diri utamanya saat ini adalah telapak gelombang dahsyat. Seni bela diri ini diciptakan olehnya setelah mengamati berbagai teknik seni bela diri di alam mata air roh, dan dapat juga digunakan dalam wujud jiwanya.
Dia memiliki firasat samar bahwa alam jiwanya saat ini sebenarnya selaras dengan alam fisiknya sebelumnya. Apakah alam cahaya jiwa sesuai dengan mata air roh asli dari tubuh fisik? Dia tidak tahu bahwa hanya dengan menciptakan kembali tubuh fisik dia bisa mendapatkan wawasan tentang hal ini. Saat itu, dia sepenuhnya fokus untuk menerobos pertahanan lawan. Sejumlah besar materi jiwa memasuki tubuh, bersama dengan fragmen cahaya jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Secara logis, cahaya jiwa dari tubuh jiwa pada alam cahaya jiwa tingkat 2 sudah cukup untuk memungkinkan tubuh jiwa pada alam cahaya jiwa tingkat 1 untuk menembus batas. Namun, saat ini, Li Tu telah menyerap cahaya jiwa dari 3 atau 4 entitas jiwa secara berurutan, membentuk bola cahaya di lengan kanannya, tetapi bola cahaya itu masih belum berbentuk. Dia masih memendamnya. Menekan diri sendiri. Dia perlu memperkuat seluruh wilayah kekuasaannya hingga ke titik ekstrim sebelum mengambil langkah selanjutnya. Hanya dengan cara inilah seseorang dapat mempertahankan tingkat keahlian dalam rekayasa balik di alam selanjutnya. Jumlah materi jiwa yang sangat besar itu berkurang dengan kecepatan yang terlihat, langsung kehilangan sepertiga dari jumlahnya. Ini menakutkan. Apakah ini lubang hitam? Mengapa belum ada yang berhasil menembusnya? Materi jiwa yang dia serap cukup untuk 3 atau 4 entitas jiwa menembus ke alam cahaya jiwa 2 tahap. Itu menakutkan. Apakah dia melakukan hal yang sama di alam sebelumnya? Apakah itu sebabnya kekuatan tempurnya jauh melampaui entitas jiwa biasa? Itu mungkin. Banyak sekali jiwa yang berbicara, semuanya merasakan keterkejutan itu. Seluruh penonton memusatkan perhatian pada hal itu. Pada saat itu, Li Tu tiba-tiba meraung, dan cahaya biru menyilaukan menyembur keluar dari lengan kanannya. Warnanya biru langit yang sama seperti langit dan lautan. Murni dan mutlak. Pada saat ini, dia secara resmi berhasil menembus ke alam 2 cahaya jiwa. Dalam sekejap, auranya menjadi sangat kuat, jauh melampaui aura jiwa biasa. Sulit menemukan lawan dengan level yang sama. Itu menakutkan. Pantas saja kekuatan tempur mereka begitu dahsyat. Materi jiwa yang tersisa seharusnya cukup baginya untuk menembus ke tingkat Lord, kan? Dia benar-benar berhasil, dan akan segera melompati gerbang naga. Banyak orang mengungkapkan rasa iri mereka, percaya bahwa Li Tu benar-benar akan meraih ketenaran. Lagi pula, Li Tu telah membunuh lebih dari 10 entitas jiwa di tingkat kedua alam cahaya jiwa. Secara umum, 10 jiwa dengan level yang sama sudah cukup bagi seseorang untuk naik level. Namun, tepat ketika semua orang mengira Li Tu akan kembali mencapai terobosan, Li Tu dengan panik menyerap semua materi jiwa dan bahkan cahaya jiwa, tetapi dia tidak memasukkannya ke bagian tubuhnya yang lain. Sebaliknya, semuanya terkonsentrasi pada cahaya jiwa yang baru saja mengembun di lengan kanan. Cahaya jiwa itu sudah sangat kuat, jauh melampaui yang lain pada level yang sama, tetapi Li Tu masih belum puas. Sejumlah besar zat jiwa disuntikkan ke dalam tubuhnya, dipadatkan, dan ditempa, sehingga semakin memperkuat fisiknya. Sementara itu, cahaya jiwa terus mengalir ke dalam cahaya jiwa biru, seperti 100 sungai yang mengalir ke laut. Auranya melonjak, hampir mencapai level 3 cahaya jiwa. Namun, dia tidak mampu mengumpulkan 3 pancaran cahaya jiwa karena dia menekannya dengan sekuat tenaga, menekan tubuhnya sendiri. Ah! Dia merasa energinya hampir mendidih, hampir lepas kendali dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Mustahil. Namun dia meraung, matanya menyala-nyala karena amarah. Cahaya jiwa di dalam kepalanya meledak, seperti matahari yang besar, membantu menekan fluktuasi di seluruh tubuhnya. Akhirnya, setelah sekitar setengah jam, dia berhasil menyerap semua materi jiwa sambil menahan diri. Tidak ada terobosan. Siapa yang berani melawan? Li Tu tiba-tiba meledak, setelah berhasil menembus pertahanan. Seluruh tubuhnya bagaikan pedang panjang yang sangat tajam, auranya memancar keluar, menyebabkan bumi di sekitarnya bergetar. Di tribun, semua makhluk berjiwa tampak ketakutan, dan beberapa di antara mereka bahkan ingin berlutut. Bagian 944. Sangat dahsyat. Aura Li Tu menyebabkan seluruh arena sedikit bergetar. 2 pancaran cahaya jiwa menyinari tubuhnya, seperti matahari besar dan laut biru, membuatnya tampak seperti dewa. Bahkan di belakangnya, sesosok bayangan muncul samar-samar, seperti matahari yang bersinar terang terbit di atas laut. Bulan purnama yang terang terbit di atas laut. Bukan, itu matahari yang bersinar terang di atas laut. Semua orang di sekitarnya pucat pasi karena terkejut. Tidak, mustahil. Dia jelas baru berada di alam cahaya jiwa tingkat kedua, bagaimana mungkin dia bisa sekuat itu? Apakah ini bentuk pamungkas dari 2 cahaya jiwa? Aku merasa auranya bahkan lebih kuat daripada seseorang dengan 3 cahaya jiwa. Nah, bahkan jika 3 pancaran cahaya jiwa digunakan, mereka mungkin tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya, kan? Pada saat itu, daerah sekitarnya sangat panik. Hampir semua orang tampak sangat muram. Karena aura Li Tu memang terlalu kuat. Itu keterlaluan. Apa yang terjadi? Ini hampir mustahil. Keempat cahaya jiwa dari banteng tua bertanduk satu dari garis keturunan Raja Rusa 7 warna bergumam kaget, seolah-olah dia telah melihat hantu. Sangat kuat, entitas jiwa seperti ini, begitu tumbuh dewasa, pasti akan menjadi penguasa. Di antara keturunan Raja Ling, beberapa ahli berbisik di antara mereka sendiri, kata-kata mereka dipenuhi kekhawatiran. Bahkan garis keturunan Raja Elang pun gempar, semua orang terkejut dengan Li Tu. Saudara kedua, siapa sebenarnya orang ini? Mengapa dia begitu mengerikan? Falcon Nu terkejut dan buru-buru mengajukan pertanyaan kepada Falcon Ao.
Namun, Falcon juga tercengang. Dia tampak kosong dan berkata, aku juga tidak tahu. Dia terlalu kuat. Semua orang lain menyaksikan dengan kagum, sementara burung gagak itu benar-benar tercengang. Bahkan ketiga orang yang berada di pojok pun benar-benar terkejut. Saudari, dia terlalu menakutkan, bukan? Bocah kecil itu merasakan aura yang menakutkan dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Mata gadis itu juga tampak sangat serius. Dia menghela napas dan berkata, jika kita tidak membunuh orang ini, kita pasti akan berada dalam masalah besar. Sambil berbicara, dia menatap pemuda lain, teman mereka, yang sebelumnya terluka parah oleh tubuh jiwa dan sekarang dalam keadaan linglung. Gobu tidak akan bangun, kalau tidak, mungkin kita bisa menyuruh Gobu membunuhnya. Gadis itu bergumam. Litu merasakan kekuatan yang dihasilkan oleh terobosan itu dan memperlihatkan senyum puas. Dia mengamati wilayah milik Raja Rusa Tujuh Warna dan Raja Ling, lalu berkata, siapa yang berani bertarung? Kami menyambut dua jiwa cahaya untuk bergabung. Tim dipersilakan. Sangat arogan. Namun, kedua wilayah tersebut tetap hening, dan tidak ada yang berani angkat bicara dan menerima tantangan tersebut. Sungguh lelucon, siapa yang sudah gila? Barusan, ketika Litu masih berupa satu cahaya jiwa, dia membunuh dua cahaya jiwa dengan mudah seperti menyembelih anjing. Sekarang dia telah mencapai dua cahaya jiwa, siapa yang di level yang sama berani menantangnya? Bergabung dalam tim, jangan konyol. Bahkan orang yang waras pun bisa melihat bahwa jika kalian bergabung sekarang, kalian hanya memberi kesempatan musuh untuk mendapatkan kill. Tidak ada yang menjawab. Melihat keheningan di sekitarnya, Litu tiba-tiba tertawa getir. Inilah buah pahit dari perbuatannya. Sekarang, jika Anda ingin membunuh seseorang, tidak ada yang berani datang. Bagaimana kalau kau mengirim 3 ahli dengan 3 pancaran jiwa untuk melawanku? Aku sangat lemah. 3 pancaran jiwa dapat dengan mudah membunuhku dan juga membawa kembali 3 tawanan manusia. Litu juga mulai merasa cemas. Ini adalah kesempatan besar. Di arena, dia bisa membunuhnya secara terbuka dan jujur tanpa khawatir akan masalah. Mendengar itu, jiwa dari kedua faksi hampir muntah darah. Sialan, orang ini akan menipu kita lagi. Monster, sungguh monster. Apakah dia berniat untuk berjuang sampai ke kerajaan raja di sini? Dan sekarang dia berani mengincar seorang tuan. Dia memiliki kekuatan yang setara dengan seorang bangsawan, jadi bisa dimengerti jika dia mengatakan hal-hal seperti itu, tetapi itu terlalu tercela. Banyak sekali orang yang mengumpat dengan marah. Adapun ketiga cahaya jiwa itu, banyak di antara mereka yang bibirnya berkedut dan matanya dipenuhi amarah, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Alasan utamanya adalah penampilan Litu terlalu menakjubkan. Banyak orang berpikir bahwa Litu pasti memiliki kemampuan untuk melawan arus, seperti sebelumnya. Lagi pula, semua orang baru saja merasakan aura menakutkan itu, yang tidak kalah hebatnya dengan aura seorang bangsawan. Apakah benar-benar tidak ada seorang pun yang tersisa? Litu menatap langit tanpa berkata-kata dan berkata, sebenarnya, aku sangat lemah. Engah. Setelah mendengar itu, salah satu roh tidak tahan lagi dan, meskipun dalam keadaan roh, batuk mengeluarkan darah. Itu sangat menjijikkan. Sama sekali tidak boleh meninggalkan lapangan, sama sekali tidak boleh pergi. Sialan, orang ini sudah keterlaluan, mencoba menipu orang, abaikan saja dia. Banyak jiwa yang sangat marah. Pada akhirnya, tidak ada entitas jiwa yang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Hehe, garis keturunan Raja Rusa Tujuh Warna, garis keturunan Raja Ling, tak satu pun dari kalian berani datang lagi. Jika begitu, maka ketiga ini milik kami. Pada saat itu, Falcon dengan marah berdiri dan berbicara kepada dua area lainnya, wajahnya penuh dengan kesombongan. Akhirnya aku berhasil membalas dendam. Lagi pula, dibantai oleh macan tutul gila sebelumnya, sampai-sampai tidak ada yang berani ikut campur, sudah terlalu membuat frustrasi. Keturunan Raja Rusa Tujuh Warna saya yakin. Kami tidak akan lagi berselisih dengan ketiga rusa ini. Pada saat itu, banteng tua bertanduk satu dari garis keturunan Raja Rusa Tujuh Warna menjawab dengan menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa ia sudah mengerti. Litu terlalu mengerikan, kita hanya bisa aman dengan mengerahkan tubuh jiwa dari 4 pancaran cahaya jiwa. Tapi itu adalah pelanggaran. Tak seorang pun berani bergerak meskipun ada 3 pancaran cahaya jiwa. Seorang anggota berpengaruh dari garis keturunan Raja Ling juga angkat bicara, mengatakan, kami, garis keturunan Raja Ling, juga mengakui kekalahan. Kedua belah pihak telah mengakui kekalahan. Bagus. Sangat bagus. Kita menang. Dalam sekejap, semua jiwa dari garis keturunan Raja Elang berteriak. Hayabusa tertawa terbahak-bahak. Meskipun kita kalah, saya masih punya satu pertanyaan lagi. Pada saat itu, banteng tua bertanduk satu dari garis keturunan Raja Rusa Tujuh Warna berbicara. Dia menatap Litu dan bertanya, bolehkah saya menanyakan nama teman muda ini? Nama. Begitu dia berbicara, ruangan itu langsung hening. Karena semua orang penasaran. Litu terlalu kuat, dan orang sekuat itu tidak mungkin orang biasa yang tidak dikenal, dia pasti layak mendapatkan gelar kehormatan dari Raja Lang. Di seberang mereka, Falcon Ao hendak berbicara, memberitahu semua orang bahwa Litu tidak memiliki nama dan tidak dapat dianggap sebagai hantu. Dia berkata, kera raksasa ini belum memberi penghormatan kepada Raja Falcon. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Litu di bawahnya angkat bicara, suaranya menggema di seluruh area. Nama saya Tuli. Tuli.
Untuk sesaat, semua orang dipenuhi keraguan. Tuli, raja mana yang menganugerahkan ini padamu? Tidak, tidak ada makhluk yang bernama Bacer, mustahil makhluk itu diberi nama seperti itu. Mungkinkah dia tidak mengikuti Raja Lang? Semua orang mulai mengungkapkan keraguan mereka. Di dunia ini, nama adalah pengenal yang sangat penting. Mendengar itu, Falcon Pride terkejut dan langsung meraung, "Kera raksasa, kau bicara omong kosong. Kapan kau pernah memberi penghormatan kepada Raja Falcon? Kau belum pernah menerima nama darinya. Mengklaim memiliki nama tanpa memberi penghormatan kepada Raja adalah dosa besar." Litu tersenyum dan berkata, "Aku memang tidak pernah memberi penghormatan kepada Raja Lang. Nama ini adalah nama yang kubuat sendiri. Saya yang membuat ini sendiri." Dalam sekejap, semua jiwa terguncang hingga ke intinya. Apakah kau gila? Hanya seorang raja yang bisa menciptakan namanya sendiri. Dia hanya bangsawan kecil, jauh dari kata pantas. Dia mencari kematian. Dia sombong bukan hanya di luar, tetapi juga di wilayah Raja Lang. Dia pasti akan dibunuh oleh Raja Lang. Semua jiwa gempar. Kata-kata Litu merupakan pelanggaran serius terhadap aturan. Hal itu melanggar aturan yang telah ditetapkan. Hukuman mati di pengadilan. Falcon sangat marah, benar-benar marah. Bahkan mereka pun hanya diberi kehidupan setelah disetujui oleh Raja Lang. Sekarang, seekor kera berani menciptakan namanya sendiri. Aku akan membunuhnya. Falcon Ao berbicara dengan marah, hendak melakukan serangan. Namun Falcon tiba-tiba berkata, "Jangan panik. Dia sekarang adalah salah satu keturunan Raja Lang kita. Dia telah merebut kembali 3 tawanan untuk kita. Jika kita membunuhnya, Raja Rusa Tujuh Warna dan Raja Ling tidak akan mengakui prestasi kita dan akan menuntut pertandingan ulang, yang akan menimbulkan lebih banyak masalah. Mari kita tahan dia di sini dulu, dan bawa dia kembali nanti." Seperti yang diharapkan dari seorang pemimpin, kemarahan Falcon benar-benar mendalam. Setelah mendengar itu, Falcon Ao mengangguk dan berkata, "Baiklah. Para pria, bawa ketiga tahanan ini pergi." Falcon berbicara. Seketika itu juga, sesosok roh dari garis keturunan Raja Lang turun dan mendorong sangkar itu menjauh. Litu kembali ke perkemahannya, auranya sangat kuat. Banyak jiwa di sekitarnya tidak berani mendekatinya, dan hanya bisa memandanginya dengan kagum. "Kau sangat hebat dan perkasa. Ikutlah bersama kami menemui Raja Falcon. Dia pasti akan memberimu hadiah yang besar." Falcon berjalan mendekat dengan senyum tegas, tampak sangat ramah, dan menepuk bahu Litu. Litu mengangguk santai, lalu tiba-tiba berbalik, menatap sesosok makhluk jiwa, dan menamparnya hingga terpental. Ledakan. Jeritan kesakitan langsung terdengar. Semua jiwa sangat ketakutan. Bagian 945. Semua jiwa terkejut, tak seorang pun menyangka Litu akan tiba-tiba menyerang. Saat semua orang menyaksikan, mereka melihat bahwa gagak itu telah jatuh ke tanah, tubuh jiwanya hancur berkeping-keping, dan jejak jiwanya hampir hancur berantakan. "Tidak." Dia menjerit ke Stong Kuan, mengulurkan tangan jiwanya yang melemah ke arah Falcon, memohon, "Tuhanku. Selamatkan aku, selamatkan aku." Meskipun mereka berada di level yang sama, mereka bukanlah tandingan Litu, selema ayam tanah liat dan anjing gerabah. Falcon Anger, Falcon Pride, dan yang lainnya semuanya mengerutkan kening. Falcon Anger ingin menyelamatkan situasi, lagi pula, gagak itu telah mengikutinya untuk waktu yang lama dan setidaknya telah bekerja keras, meskipun tidak melakukan sesuatu yang sangat terpuji. Namun sebelum ia sempat berbicara, Litu dengan dingin menyatakan, "Siapapun yang menghalangi jalanku, akan kubunuh." Ini adalah ancaman. Banyak orang memucat, Litu secara langsung mengancam kemarahan elang. Siapakah Falcon Fury? Dia adalah kesayangan Falcon King, dan prospek masa depannya tak terbatas. Kilatan dingin muncul di mata Falcon yang penuh amarah, mengungkapkan niat membunuhnya. Dia sudah memutuskan untuk membunuhnya. Namun, saat itu dia menahan diri dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia licik dan tidak mau menanggung aib publik karena membunuh seorang pejabat yang berjasa. Lagi pula, Litu berhasil membebaskan 3 tawanan manusia. Melihat Falcon Nu tidak mengatakan apapun, melainkan hanya mendesah pelan, Falcon Ao sangat mengenal Falcon Nu. Dia mungkin tidak akan menyerang sekarang, tetapi Falcon Fury pasti akan membunuh Litu. Melihat bahwa elang itu tetap diam, gagak itu benar-benar panik. Ia buru-buru menoleh, gemetar, dan berlutut di hadapan Litu. "Tuan Tuli, kumohon izinkan aku pergi, kumohon izinkan aku pergi. Aku bersedia mengikutimu selamanya." Dia ketakutan, sangat ketakutan. Karena Litu bisa membunuhnya hanya dengan satu gerakan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Litu berkata dengan tenang, "Aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku akan membunuhmu." Kata-kata menjadi hukum. Begitu Litu selesai berbicara, dia langsung melancarkan serangan telapak tangan. Dalam sekejap, jiwa gagak yang perkasa dan beruntai 2 itu berubah menjadi abu. Litu dengan tenang menyerap seluruh materi jiwa dan cahaya jiwanya. "Tuan Hayabusa, apakah saya telah menyinggung perasaan Anda?" Litu berbicara dengan marah kepada burung elang itu. Roh-roh di sekitarnya semuanya terkejut. Sang guru ini terlalu berani. Dia membunuh gagak di depan elang dan masih berani mengatakan hal-hal seperti itu. Seorang pejabat yang berprestasi adalah satu-satunya hal yang perlu Anda bicarakan. Falcon berkata dengan tenang, "Ayo pergi, aku akan membawamu menemui Raja Falcon." Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Litu dengan tenang mengikuti.
Banyak sekali jiwa di arena itu tercerai-berai dalam sekejap. Namun, semua yang terjadi di arena hari ini pasti akan menyebar dengan cepat, dan nama Tu Li pasti akan dikenal oleh banyak orang. Dengan menggunakan Falcon's Fury, Li Tu dan yang lainnya kembali ke perkemahan. Dalam perjalanan, berita menyebar bahwa keturunan Raja Elang telah mengalahkan Raja Rusa Tujuh Warna dan Raja Ling, dan banyak jiwa bersorak gembira. Lagi pula, ada persaingan nyata antara ketiga kubu tersebut. Pada saat yang sama, berita tentang tindakan Tu Li menyebar dengan cepat. Apa? Ternyata ada entitas jiwa yang tersembunyi di antara kita. Itu menakutkan. Entitas jiwa dengan satu pancaran cahaya jiwa berhasil membunuh lebih dari 10 ahli dengan 2 pancaran cahaya jiwa secara beruntun. Bagaimana mungkin? Semua itu tidak penting. Yang penting adalah dia berani menciptakan namanya sendiri seperti seorang raja. Dia sedang mencari kematian. Sehebat apapun prestasinya, itu tidak bisa menyelamatkannya. Raja Elang akan mencabik-cabiknya. Untuk beberapa waktu, banyak sekali orang dalam faksi Raja Elang mendiskusikan masalah tersebut. Raja Beruang dan yang lainnya terkejut mendengar berita ini. Apakah kera raksasa itu benar-benar sekuat itu? Raja Beruang gemetar ketika mendengar bahwa Li Tu telah mencapai tingkat seorang raja, bahkan jiwanya pun gemetar. Karena dia ingat adegan ketika Li Tu membunuh Raja Bangau Putih. Di dalam aula utama, Raja Elang duduk tinggi di atas, jiwanya memancarkan cahaya dan tampak luar biasa. Falcon Furious dan Falcon Arogan memimpin Li Tu naik, diikuti oleh beberapa entitas jiwa lainnya yang didorong masuk ke dalam sangkar. Bagus sekali, kau berhasil merebutnya dari tangan Rusa Tujuh Warna dan Ling. Kau telah melakukan pekerjaan yang hebat. Suara acuh tak acuh Raja Elang terdengar, kudengar ada seorang pemuda bernama Tu Li yang menjadi kekuatan utama di balik kemenangan dalam kompetisi ini. Tatapannya menyapu mereka, dan baik Falcon Fury maupun Falcon Pride segera menundukkan kepala mereka dengan hormat. Yang mulia, ini Tu Li. Saya menegurnya ketika dia menciptakan nama sendiri, tetapi dia sungguh sangat berani. Falcon tiba-tiba berbicara, kata-katanya muram. Ekspresi para jiwa di arena sedikit berubah. Falcon's Fury memang tidak mudah tersinggung. Li Tu telah meraih prestasi besar dengan menangkap 3 tawanan manusia, tetapi ia tidak diberi kehormatan hanya karena membunuh gagak itu. Sekarang, ia akan menghukum mati Li Tu. Harus dipahami bahwa martabat seorang raja bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Tatapan Raja Elang, seolah-olah menjelma, tertuju pada Li Tu. Ada kilatan di matanya, yang membuat Li Tu merasa merinding, seolah-olah dia sedang diawasi. Ruangan itu benar-benar sunyi. Semua orang tahu bahwa krisis besar akan segera terjadi. Li Tu akan mati dalam sekejap. Pada saat ini, Li Tu juga dalam keadaan siaga penuh. Dia berhenti menyembunyikan kekuatannya dan melepaskan seluruh kekuatannya. 2 pancaran cahaya jiwa memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan bayangan samar muncul di belakangnya. Matahari bersinar terang di atas samudra biru yang luas. Pemandangannya sangat menakjubkan, matahari begitu terang sehingga mustahil untuk melihatnya secara langsung, dan lautan tampak tak terbatas dan luas. Aura yang dimilikinya sangat kuat. Banyak orang di sekitar terkejut dan ekspresi mereka berubah drastis. Hukuman mati di pengadilan. Mata Falcon gelap karena amarah, dan dia mencibir. Beraninya mereka bersikap sombong di depan Raja Falcon. Mereka pantas mati. Orang gila, orang gila. Falcon Ao juga menggelengkan kepalanya, merasa bahwa Li Tu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Namun, melihat 2 pancaran cahaya jiwa yang keluar dari tubuh Li Tu dan sosok hantu di belakangnya, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di mata tajam Raja Elang di tengah cahaya yang menyilaukan. Lalu, ekspresi terkejut itu dengan cepat berubah menjadi rasa takut yang aneh. Ras kuno, hanya ras kuno, yang dapat mengembangkan fenomena seperti itu. Pada saat itu, tak seorang pun menyadari bahwa bahkan jiwa Raja Elang pun sedikit bergetar. Sebagai seorang raja, dia sebenarnya takut. Suasana di ruangan itu mencekam seperti kematian, tak seorang pun berani bergerak. Namun Raja Elang dilanda konflik batin dan ketakutan. Seseorang dengan level seperti dia sangat memahami betapa kuatnya ras-ras kuno. Alasan mereka mampu berkumpul untuk menyerang tanah kepunahan adalah karena beberapa jiwa mereka, yang awalnya berasal dari ras-ras kuno, telah bangkit dan menjadi sangat kuat, hampir menguasai seluruh planet. Nama, jangan konyol. Jika raja biasa bisa dianggap bangsawan di antara makhluk berjiwa, maka ras kuno adalah bangsawan sejati. Apa yang istimewa dari sekadar sebuah nama? Bertahun-tahun kemudian, Raja Elang perlahan membuka mulutnya dan berkata, bagus sekali, bagus sekali. Mampu menghidupkan kembali 3 manusia adalah sebuah prestasi besar, dan dengan pembawaan seorang raja, wajar jika dia menciptakan namanya sendiri. Raja Falcon berbicara, nadanya bahkan dipenuhi kekaguman. Seketika itu juga, semua jiwa di aula terkejut. Mereka mendongak tak percaya melihat Raja Elang. Apa yang sedang terjadi? Mereka tercengang, setiap orang benar-benar terkejut. Siapakah Raja Elang itu? Seorang Raja Agung, auranya tak terukur. Siapapun yang berani tidak menghormatinya akan mati seketika. Namun kini, hanya 2 pancaran cahaya jiwa telah menyinggung martabat seorang raja dan benar-benar menerima kata-kata seperti itu dari Raja Elang. Kapan Raja Hayabusa menjadi begitu penyayang? Semua jiwa menjadi gempar. Yang mulia. Falcon tercengang. Tanpa sadar ia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, hatinya dipenuhi rasa kesal. Namun, Raja Elang bahkan tidak meliriknya, melainkan mengangkat tangannya dan berteriak.
Berikan perintah ini, mulai hari ini, Tu Li akan menjadi jenderal pertama kalian. Perlakukan dia seperti kalian memperlakukan saya. Seluruh ruangan menjadi hening. Bagian 946. Jenderal pertama. Pada saat itu, seluruh ruangan dikejutkan, dan semua orang yang hadir menjadi pucat pasi. Jenderal pertama, melihatnya seperti melihat Raja Lang. Perlu dicatat bahwa bahkan Falcon Fury dan Falcon Pride yang paling berharga milik Falcon King, serta beberapa ahli dengan 5 pancaran jiwa, belum menerima kehormatan seperti itu. Dan Tu Li, atas dasar apa? Dia hanyalah sesosok jiwa dengan 2 pancaran cahaya, dan dia telah melakukan kejahatan yang seharusnya dilakukan oleh Raja. Semua orang terkejut, sama sekali tidak mengerti mengapa ini terjadi. Hayabusa bertingkah di luar karakternya. Falcon benar-benar terkejut saat itu, tampak seperti sedang melihat hantu. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ekspresinya berubah drastis saat dia menatap Li Tu, jiwanya pun bergetar. Ini artinya, Li Tu bisa membunuhnya hanya dengan satu perintah. Falcon Ao juga terkejut, dan bertanya-tanya jenius macam apa yang telah ia temukan. Itu menakutkan. Bahkan Li Tu pun terkejut, seketika dipenuhi kebingungan. Apa yang coba dilakukan Raja Lang? Mengapa dia memperlakukannya seperti ini? Bukankah seharusnya kita marah? Li Tu langsung waspada. Pasti ada sesuatu yang tidak beres, dan dia tidak percaya pihak lain akan semudah itu diajak bicara. Bagaimana? Apakah Anda puas? Pada saat itu, Raja Lang tiba-tiba berbicara kepada Li Tu lagi. Semua orang bahkan lebih terkejut, sampai-sampai mati rasa karena syok. Setelah memberikan Li Tu posisi setinggi itu, apakah Anda masih khawatir Li Tu mungkin tidak puas? Pada saat itu, Junao, dan yang lainnya tiba-tiba merasakan hawa dingin di hati mereka. Apa artinya ini? Apakah ini berarti bahwa bahkan Raja Lang pun memiliki sesuatu yang perlu ditakuti dari Li Tu? Karena, ada sedikit kehati-hatian yang jelas dalam sikap Raja Lang. Mereka langsung ketakutan, dan tatapan mereka terhadap Li Tu berubah total. Bahkan makhluk seperti Raja Lang, makhluk dengan kekuatan spiritual sebesar itu, adalah seseorang yang telah mereka sakiti. Aku sangat ketakutan. Itulah satu-satunya perasaan mereka. Pada saat itu, Li Tu benar-benar bingung dengan Raja Lang. Sebenarnya apa yang terjadi dengan orang ini? Dia berani datang karena dia percaya bahwa di dunia ini, yang kuat dihormati, dan Raja Lang tidak akan membunuh jiwa yang kuat hanya karena masalah sepele seperti itu. Lagi pula, dia masih punya kegunaan untuk Hayabusa. Namun, mustahil bagi Raja Falcon untuk bersikap begitu hormat kepada bawahannya. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Terima kasih, Raja Falcon. Tu Li tidak memiliki permintaan lain." Setelah mendengar itu, Raja Lang tampak cukup puas, melambaikan tangannya, dan berkata, "Kalian semua boleh pergi. Elang Ao, pergilah dan atur pengambilan jiwa mereka dari ketiga manusia ini." Semua orang lainnya pergi satu per satu. Falcon Ao juga mengiyakan dan pergi bersama ketiga manusia itu. Di sisi lain, wajah Falcon langsung berubah menjadi sangat jelek. Secara logika, tugas untuk mengambil 3 jiwa manusia seharusnya diberikan kepadanya oleh Raja Hayabusa. Lagi pula, dialah yang bertanggung jawab atas perebutan sebelumnya untuk menguasai ketiga ras manusia. Namun sekarang mereka tidak memanggilnya dengan nama itu lagi, sebagai gantinya, mereka memanggilnya Falcon Ao. Jelas, dalam sekejap, statusnya di hati Raja Lang telah jatuh di bawah status kebanggaan Lang. Apa alasannya? Mata Falcon dipenuhi penyesalan dan kebencian. Dia menatap Li Tu. Seandainya bukan karena permusuhan dalam kata-katanya terhadap Li Tu barusan, mungkin Raja Lang tidak akan memperlakukannya seperti ini sama sekali. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun, karena tahu betul bahwa dia tidak boleh menyinggung perasaan siapapun, dan hanya bisa pergi dengan perasaan menyesal yang mendalam. Tu Li, benarkah? Silakan duduk. Setelah semua orang pergi, Falcon King berbicara dengan tenang dan, yang mengejutkan, sopan. Karena dia sudah berada di sana, Li Tu dengan tenang duduk. Kapan para sesepuh itu akan tiba? Anda pasti anggota klan monyet bertelinga 6, kan? Raja Lang tiba-tiba berdiri dan berbicara dengan sangat hormat. Mendengar itu, Li Tu langsung terkejut. Senior. Monyet makaka bertelinga 6. Li Tu merasa bingung dan langsung menyadari bahwa Raja Lang mungkin telah salah mengenali dirinya. Dia tetap tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan." Lalu dia menambahkan, "Seharusnya kau tidak menyebutkan nama-nama para tetua itu." Raja Lang merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya dan segera berkata, "Aku mengerti. Yakinlah, aku tidak akan pernah mengungkapkan keberadaanmu. Aku sudah lama mendengar bahwa para tetua itu akan mengirim beberapa keturunan untuk mengawasi pertempuran. Kau pasti bertanggung jawab atas wilayah ini, kan? Yakinlah, aku akan melakukan yang terbaik. Berhati-hatilah." Semakin Raja Lang bertingkah seperti itu, semakin bingung Li Tu. Makhluk macam apa yang bisa mendapatkan rasa hormat sebesar itu dari seorang raja? Monyet makaka bertelinga 6, mungkinkah mereka sebuah spesies? Dia tiba-tiba menyadari bahwa perairan di baliknya terlalu dalam. "Jangan khawatirkan aku akan menangani semuanya dengan efisien. Fokus saja pada pekerjaanmu sendiri." Li Tu berdiri, bersiap untuk pergi. Sebelum pergi, dia tiba-tiba berkata, "Ketiga manusia itu cukup penting. Aku akan mengurus mereka sendiri. Kau tidak perlu mempedulikan masalah pengambilan jiwa." Karena pihak lain sudah salah paham, dia tidak keberatan membiarkan kesalahpahaman itu berlanjut. "Ya,
Raja Elang berbicara, lalu berdiri dan memperhatikan Li Tu pergi. Barulah setelah Li Tu pergi, Raja Elang merasa lega. Sepertinya mereka juga akan datang. Jika saya tampil bagus dan mendapatkan sedikit penghargaan dari mereka, saya mungkin bisa melaju lebih jauh. Matanya berbinar. Li Tu meninggalkan aula utama dan menemukan roh yang menuntunnya ke penjara. Perintah Raja Elang kini telah menyebar ke seluruh perkemahan, dan hampir semua roh mengetahuinya. Oleh karena itu, semua roh yang dia temui di sepanjang jalan memperlakukannya dengan penuh hormat. Li Tu tiba dengan cepat. Hehe, jiwa pria ini telah terluka parah, jadi mudah untuk diekstraksi. Tapi dua jiwa lainnya masih penuh energi dan perlu terus diberi pasir pemisah jiwa terlebih dahulu. Sebuah suara terdengar dari dalam penjara. Sesosok roh burung nasar mengambil segenggam pasir merah darah dan berjalan menuju kakak beradik yang diikat pada tiang kayu. Tidak. Bocah kecil itu ketakutan dan wajahnya pucat pasi. Pasir merah darah itu disebut pasir pemisah jiwa. Pasir itu terbentuk seiring waktu karena ternoda oleh berbagai macam darah jahat, dan akan terus-menerus membunuh jiwa-jiwa. Setelah disuntikkan pasir jiwa, makhluk hidup akan menjadi gila karena jiwanya secara bertahap memburuk. Begitu jiwa hampir hancur, jiwa tersebut dapat dipaksa keluar dari tubuh. Tubuh yang baru saja terpisah dari jiwa adalah tempat terbaik bagi jiwa-jiwa lain untuk merasukinya. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang mendambakan kelahiran kembali menginginkan tubuh seperti itu. Satu-satunya makhluk hidup yang memiliki daging dan darah di planet ini adalah manusia. Oleh karena itu, kemanusiaan adalah satu-satunya harapan mereka. Selain itu, dengan memiliki tubuh manusia, seseorang juga dapat menyusup ke jantung negeri kepunahan untuk mengumpulkan informasi. Itulah mengapa ketiga manusia ini sangat dihormati. Tidak, bunuh saja kami. Gadis itu juga menjadi pucat. Dia telah mendengar dari para tetua bahwa begitu seseorang diberi pasir pemisah jiwa, mereka akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Roh burung nasar itu tertawa terbahak-bahak, sambil berkata, membunuhmu. Bermimpi saja, mayat tidak bisa merasuki tubuh. Ia mendekat selangkah demi selangkah dengan senyum dingin, sementara di belakangnya berdiri Falcon Pride, mengamati dengan tenang. Berhenti. Pada saat itu, sebuah suara samar tiba-tiba terdengar. Baik burung nasar maupun burung elang menolehkan kepala mereka. Li Tu sudah masuk. Siapakah kau? Apakah kau mencoba menghentikan kami melaksanakan perintah Lord Falcon? Burung nasar itu berbicara dengan dingin. Namun begitu selesai berbicara, Sun Ao menamparkan wajahnya. Ah! Dengan jeritan, burung nasar itu ditepis dan menabrak dinding, jiwanya hampir hancur berkeping-keping. Falcon Ao buru-buru membungkuk dan berkata, "Salam, Jenderal Pertama." Jenderal Pertama. Burung-burung pemangsa di belakang terkejut, tubuh mereka gemetar seperti daun dalam sekejap. Jiwa-jiwa lainnya pun segera berlutut. Bagian 947. Li Tu memasuki sel penjara. Falcon sangat berhati-hati, tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat. Baru sehari yang lalu, dia masih bersikap angkuh dan sombong, membawa Li Tu pergi dari wilayah Bangau Putih, tetapi sekarang dia harus memperlakukan Li Tu dengan penuh hormat. Dia menyaksikan sendiri bagaimana Falcon Nu kehilangan tempatnya di hati Falcon King karena dia mengincar Li Tu. Li Tu melirik kakak dan adik yang diikat di tiang kayu, melambaikan tangannya, dan berkata, "Kalian berdua bisa pergi sekarang. Aku akan mengurus semuanya di sini." Setelah mendengar ini, meskipun Li Tu memiliki status yang luar biasa, secercah keraguan masih terlintas di mata Falcon Ao. "Aku sudah berbicara dengan Raja Hayabusa." Li Tu berkata dengan tenang. Mendengar itu, Falcon tak berani berkata apa-apa lagi dan hanya menjawab, "Baik, Pak." Kemudian dia pergi bersama jiwa-jiwa lainnya. Di dalam penjara, hanya Li Tu dan 3 manusia lainnya yang tersisa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Li Tu langsung berjalan menuju pemuda yang diikat di sebelahnya. Pemuda itu tampak berusia awal 20-an. Wajahnya pucat, pupil matanya kosong, dan dia tampak seperti telah kehilangan jiwanya. Ada sedikit rasa sakit yang tersembunyi di matanya. Jiwanya terluka parah. Li Tu bergumam. Pada saat itu, ia memeriksa jiwa pemuda itu dan mendapati bahwa jiwanya sangat lemah dan menyedihkan. Kekuatannya hanya sekitar 1 atau 2 roda jiwa. Apakah jiwa manusia, yang tersembunyi di dalam tubuh, semuanya sangat lemah? Li Tu bergumam. Apa yang ingin kau lakukan pada saudara Gobu? Jangan bertindak gegabah. Di belakang mereka, bocah kecil itu berteriak dengan cemas. Li Tu berdiri, duduk di kursi, memandang saudara-saudaranya, dan berkata, "Katakan padaku, dari mana kalian berasal, dan apa yang tersembunyi jauh di dalam tanah kepunahan?" Dia mengajukan terlalu banyak pertanyaan. "Kau pikir kami akan memberitahumu? Jangan pernah berpikir untuk melakukannya." Gadis itu berteriak marah, menunjukkan rasa jijik yang besar terhadap Li Tu. Li Tu tersenyum dan berkata, "Jika kau memberitahuku, aku akan membebaskan saudaramu. Kalau tidak, aku akan memaksanya meminum pasir pemisah jiwa sekarang juga, agar kau bisa melihat penderitaannya." Mengancam. Ekspresi kakak beradik itu berubah drastis. Tidak tahu malu, tidak tahu malu. Gadis itu sangat marah hingga wajahnya pucat pasi. "Kau berani sekali. Aku akan bunuh diri." Bocah kecil itu langsung angkat bicara. Li Tu tersenyum, bangkit dan berjalan berkeliling untuk memastikan tidak ada orang lain di sekitar, lalu merasa lega. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berjalan ke sisi lain penjara.
Penjara itu menampung banyak jiwa. Litu mengangkat tangannya dan seketika memusnahkan entitas jiwa dengan 4 roda jiwa. Kemudian, dengan lambaian tangannya, dia mengumpulkan materi jiwa menjadi bola dan meletakkannya di telapak tangannya. Dia berjalan ke sisi pemuda itu dan memindahkan materi jiwanya ke dalam tubuh pemuda itu. Ah, saudara Gobu telah dirasuki. Bocah kecil itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh, menangis tak terkendali, dan berteriak, dasar kera jahat, aku akan melawanmu sampai mati. Gadis itu juga hampir menangis. Litu menyalurkan kekuatan jiwanya untuk membantu jiwa pemuda itu menyerap materi jiwa yang sesuai. Batuk-batuk. Pemuda itu tiba-tiba batuk, memuntahkan seteguk darah busuk. Secercah cahaya perlahan muncul di matanya saat dia berkata dengan hampa. Di mana ini, Qingqi, Xiao Shitu, di mana kau? Suaranya agak samar. Namun, kedua saudara itu langsung merasa gembira. Saudara Gobu, kami di sini. Apakah kau masih hidup? Anak laki-laki kecil itu berteriak. Gobu, apakah itu masih dirimu? Kau belum dirasuki. Gadis itu juga berbicara dengan cemas. Gobu berusaha berdiri, tetapi Litu menangkapnya dan menahannya. Kamu belum pulih. Jika kamu tidak ingin jiwamu terkoyak lagi dan kamu menjadi seperti sayuran, maka sebaiknya kamu tetap di sini. Litu berbicara dengan dingin. Sepanjang proses tersebut, dia menggunakan bahasa jiwa, tetapi jelas, manusia telah hidup di planet ini cukup lama untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa jiwa universal. Mendengar itu, Gobu terkejut. Dia mendongak dan melihat Litu. Jiwa-jiwa, kau ini adalah penjara. Gobu terkejut, ekspresi kesakitan terlintas di wajahnya. Maafkan aku, Qingqi, Xiao Shitu, aku gagal melindungimu. Gobu berbicara dengan nada mengereproah diri sendiri. Tidak apa-apa, saudara Gobu. Baik anak laki-laki maupun perempuan itu berbicara. Apa yang ingin kau lakukan pada kami? Gobu menatap Litu, matanya dipenuhi keraguan. Dia tahu jiwanya telah rusak parah dan mengira dia tidak akan pernah bangun lagi, tetapi sekarang dia merasakan rasa sakit di jiwanya perlahan berkurang. Mungkinkah roh di hadapanku ini yang menyelamatkanku? Litu hanya berkata, jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan tubuh kalian. Yang menarik minat saya hanyalah beberapa hal tentang umat manusia Anda. Sebagai contoh, kapan Anda pertama kali muncul di planet ini, apa yang terjadi, dan mengapa keadaan menjadi seperti ini? Litu berbicara. Mendengar itu, Gobu langsung mengerutkan kening dan bertanya, apakah kau seorang pelacak? Kata-katanya penuh keraguan. Pelacak. Litu merasa bingung. Ya, konon beberapa jiwa, setelah dilahirkan dan terbangun, membawa ingatan tentang kehidupan masa lalu mereka. Jiwa-jiwa ini akan terus bertanya dan mencoba menemukan masa lalu mereka. Saat ia berbicara, Litu mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan jiwa-jiwa seperti ini biasanya memiliki latar belakang yang sangat kuat dan asal-usul yang luar biasa dalam kehidupan mereka sebelumnya. Saat berbicara, dia tiba-tiba menerjang Litu. Sebuah belati kayu persik tiba-tiba muncul di tangannya. Itu jelas hanya senjata kayu, tetapi Litu seketika merasakan sensasi yang membuat jiwanya meledak. Bahaya. Tanpa ragu, Litu mundur 10 langkah. Ia kini bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, dan belati itu sama sekali tidak mampu mengimbanginya. Mereka menghindarinya. Gobu meleset dari serangannya dan roboh ke tanah, sangat lemah, bahkan menjatuhkan belati kayu persiknya. Melihat belati kayu persik itu, Litu merasakan keengganan naluriah untuk mendekatinya. Apakah aku benar-benar telah menjadi jiwa yang tersesat? Litu bergumam pada dirinya sendiri, lalu tertawa getir. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti dia akan takut pada pedang kayu persik. Mengapa kamu ingin membunuhku? Litu angkat bicara, apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu? Namun Gob hanya tertawa getir, selama aku bisa membunuh satu pengejar, aku tak peduli jika aku mati, hanya saja sayang sekali. Sebenarnya apa itu pelacak? Litu terus menekan, mendekati Gobu. Khawatir Litu akan mencelakai Gobu, gadis itu buru-buru berkata, pelacak adalah jiwa yang ingatannya tentang kehidupan sebelumnya terputus. Umumnya, jiwa-jiwa seperti itu akan tumbuh menjadi makhluk yang kuat dan menjadi ancaman besar, itulah sebabnya Gobu ingin membunuhmu. Mendengar itu, Litu terkejut. Benarkah demikian? 3 makhluk terkuat di antara jiwa-jiwa kalian. Semuanya adalah iblis yang telah membunuh banyak orang di kehidupan mereka sebelumnya. Mereka semua adalah pelacak, dan kau juga seorang pembantai yang bangkit, sialan. Gadis itu melontarkan semuanya tanpa berpikir panjang, sambil menggigit bibir bawahnya rat-rat, seolah menunggu kematian. Pelacak. Kekuatan besar. Litu tersenyum getir. Jika dia memberitahu orang-orang ini bahwa dia tidak kehilangan ingatan tentang kehidupan masa lalunya, dia bertanya-tanya apa yang akan mereka pikirkan. Jenderal pertama, saya punya berita penting untuk disampaikan. Tepat saat itu, sebuah suara panik tiba-tiba terdengar dari luar. Jika kau tidak ingin mati, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Ini adalah pusat dari seluruh kamp. Litu berbicara kepada kelompok itu, mengatakan sesuatu, lalu pergi. Sekarang, ketiga orang ini masih sangat waspada terhadapnya, dan dia tidak tahu apa yang dipikirkan manusia-manusia ini tentang jiwa manusia. Dia tidak akan mengungkapkan jati dirinya terlalu cepat. Bagian 948. Keluar dari penjara. Melaporkan kepada jenderal pertama, di sebelah timur tanah kepunahan, bumi telah retak, menampakkan alam rahasia.
Sebuah jiwa melaporkan. Litu langsung merasa tertarik. Sebuah tempat rahasia. Raja Falcon mengutusku untuk mengundangmu ke sebuah pertemuan segera. Litu mengangguk dan mengikuti mereka kembali ke aula utama. Di dalam aula utama, semua entitas jiwa tingkat penguasa telah berkumpul. Ada sekitar 20 bangsawan, di antaranya terdapat seekor burung raksasa berkepala 3 dengan 5 pancaran cahaya jiwa. Terdapat juga 4 entitas jiwa dengan masing-masing 4 pancaran cahaya jiwa. Yang lainnya adalah 3 pancaran cahaya jiwa. Saat Litu melangkah maju, banyak entitas jiwa menoleh untuk melihatnya, karena Litu adalah jenderal pertama yang ditunjuk langsung oleh Raja Lang, dan tentu saja menarik banyak perhatian. Silakan duduk. Raja Lang membuka mulutnya. Jiwa-jiwa lainnya semuanya berdiri. Litu tetap tenang dan langsung duduk. Entitas jiwa lainnya cukup terkejut, dan burung berkepala 3 yang berada di depan melirik Litu dengan kilatan dingin di matanya. Terbukanya alam rahasia ini mungkin saja berisi sumber kekuatan bawaan. Setelah kalian memperoleh sumber kekuatan bawaan, jiwa kalian akan meningkat kekuatannya secara signifikan, dan kalian semua akan memiliki kesempatan untuk menembus ke alam raja. Kali ini, saya akan memimpin tim secara pribadi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Raja Lang membuka mulutnya. Setelah mendengar itu, semua jiwa menjadi sangat gugup. Sumber esensi bawaan. Sumber primordial adalah zat mitos yang lahir bersamaan dengan planet ini. Zat ini memiliki efek ajaib pada jiwa. Setelah diperoleh, zat ini dapat membersihkan jiwa dan memungkinkan seseorang untuk melampaui batas. Konon, alasan mengapa beberapa jiwa raksasa mampu tumbuh kuat adalah karena mereka dihidupkan kembali di sekitar sumber-sumber bawaan tertentu dan diberi nutrisi. Ini adalah peluang besar. Kabar ini saat ini hanya diketahui oleh raja-raja di sekitarnya, dan telah sepenuhnya diblokir. Tidak seorang pun diizinkan untuk menyebarkannya. Jenderal pertama, Jenderal Junli, dan Jenderal Junhua dan Junyi, masing-masing dari kalian akan memimpin 3 bangsawan dan berangkat bersamaku. Raja Lang membuka mulutnya. Di antara kerumunan itu, wajah Falcon tampak sangat jelek. Dia juga salah satu dari 4 cahaya jiwa, tetapi sekarang, Raja Falcon sama sekali mengabaikannya. Tanpa mempertimbangkannya sama sekali. Tatapannya ke arah Litu menjadi semakin penuh kebencian. Falcon Fierce adalah burung aneh berkepala 3 itu, dan dia dengan cepat memilih 3 penguasa yang kuat. Hayabusa dan Hayabusa juga merupakan contohnya. Jenderal pertama, Anda. Raja Lang menatap Litu, karena Litu sama sekali tidak bergerak. Litu berkata dengan tenang, aku tidak perlu. Setelah mendengar itu, Raja Lang mengangguk. Menurutnya, sebagai makhluk berjiwa tingkat kerajaan, wajar jika ia memandang rendah para bangsawan biasa ini. Baiklah, para bangsawan sekalian, jagalah pos kalian dengan baik. Berangkat. Raja Falcon berbicara langsung, memimpin anak buahnya untuk bersiap berangkat. Sebelum pergi, Litu memanggil San Ying dan menganugerahinya sebuah tawanan jiwa dengan 2 pancaran cahaya jiwa, yang memungkinkannya untuk menembus ke tingkat berikutnya. Terima kasih, Jenderal pertama. Elang gunung itu berlutut di tanah, sangat gembira. Dia tidak pernah menyangka bahwa Litu masih mengingatnya setelah meninggalkan wilayah Bangau Putih. Awasi penjara dengan ketat. Jangan biarkan siapapun masuk sampai aku kembali. Litu berbicara, memberikan instruksi kepada elang gunung. Mountain Eagle mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, Litu juga memberitahu Jun Ao, yang sama sekali tidak berani menyinggung Litu, dan tentu saja setuju tanpa ragu-ragu. Kemudian, Litu berangkat bersama Raja Lang dan yang lainnya. Jarak ke timur masih sangat jauh, dan dibutuhkan sekitar 1 hari perjalanan untuk mencapai daerah tersebut. Bentang alam di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda garis patahan, dan di depan terbentang area yang dulunya merupakan bagian dari hutan hitam yang lebat. Namun kini, semua angka hitam itu telah hancur, dan aura menakutkan terpancar darinya, masih membuat merinding bahkan dari jarak ribuan meter. Kabut tebal menyelimuti area tersebut. Di angkasa, banyak rune emas berkelap-kelip, membangkitkan kekaguman alami pada jiwa. Tempat ini telah disembunyikan oleh seorang guru surgawi manusia, pasti ada sesuatu yang luar biasa di sini. Raja Falcon sangat gembira, wajahnya berseri-seri karena antusiasme. Sangat bagus. Selama kita masuk, kita pasti akan bisa mendapatkan sumber kekacauan primordial. Pada saat itu, kita semua akan memiliki kesempatan untuk menembus ke alam raja. Banyak bangsawan lain juga angkat bicara. Litu merasa bingung. Ia merasa bahwa bahkan para master surgawi di antara manusia pun hanya mampu menyegel area ini, yang berarti area ini sangat menakutkan. Pada tahap ini, segel masih belum utuh, dan sebaiknya jangan masuk secara gegabah. Mereka menunggu, sementara raja-raja lain secara bertahap muncul di sekitar mereka. Raja Rusa 7 warna telah tiba. Dia adalah rusa raksasa dengan tanduk 7 warna dan aura yang luar biasa. Raja Ling juga tiba, meskipun dia seekor ling, ukurannya sebesar harimau, dan kedua tatapannya hampir bisa diraba. Selain itu, beberapa raja yang belum pernah didengar Litu pun muncul. Di manakah Raja Lang? Raja Rusa 7 warna berteriak dan memimpin pasukannya langsung ke perkemahan Raja Lang. Apa itu? Raja Falcon menjawab. Ku dengar ada roh yang menyinggung Raja muncul di perkemahanmu. Aku ingin bertanya, apakah kau membunuhnya? Raja Rusa 7 warna berbicara dengan angkuh. Awalnya, ketiga tawanan manusia itu sudah berada dalam genggamannya, tetapi pada akhirnya mereka dibawa pergi oleh anak buah Raja Lang, yang juga membunuh begitu banyak bawahan elitnya dengan 2 pancaran cahaya jiwa.
Maka, dengan dipenuhi amarah, ia melangkah maju untuk menuntut penjelasan. Raja Rusa, dialah orangku. Mau aku membunuhnya atau tidak, itu bukan urusanmu, kan? Raja Falcon berbicara dengan suara berat. Raja Rusa, dialah orangnya. Pada saat itu, lembu tua bertanduk satu, bawahan Raja Rusa tujuh warna, angkat bicara. Dia juga telah tiba dan langsung mengenali Litu. Kaulah yang berani menyinggung keagungan seorang raja, berani menciptakan nama hanya dengan dua untaian cahaya jiwa. Tatapan Raja Rusa tujuh warna langsung tertuju pada Litu. Dia memancarkan aura yang menindas. Raja Rusa, kau sudah keterlaluan. Hayabusa segera melepaskan auranya, menghadapi serangan itu secara langsung. Jika dia membiarkan raja-raja lain berurusan dengan bawahannya, di mana dia akan menempatkan martabatnya sebagai seorang raja. Raja Lang, dia telah menghina martabat semua raja, dia pantas mati. Pada saat itu, Raja Ling tiba-tiba berjalan mendekat, kedua matanya seperti dua pedang tajam, dan auranya pun terpancar. Raja Ling juga mendengar tentang situasi Litu dan merasa itu merupakan ancaman. Kita tidak bisa mentolerir pertumbuhannya. Apakah Anda menginginkan perang? Apakah Anda ingin menggunakan kekuatan Anda untuk mengintimidasi kami? Raja Lang meraung, penuh amarah, dan semangat bertarungnya meledak. Di masa lalu, dia mungkin tidak akan memilih untuk menghadapi kedua raja tersebut, karena peluang untuk menang sangat kecil. Namun, di matanya sekarang, Litu adalah anggota dari ras kuno, keluarga kerajaan di antara makhluk berjiwa, dan pasti ada beberapa tokoh kuat yang berdiri di belakangnya. Melindunginya sama artinya dengan berjanji setia kepada para raksasa itu, dan Anda pasti akan mendapatkan imbalan yang besar. Raja Falcon, apakah kau yakin ingin melawan kami? Raja Ling itu minum dengan dingin. Raja Rusa tujuh warna juga berkata, apakah seekor semut biasa layak dilindungi seperti ini? Kedua pria itu mendekat. Wajah Raja Lang tampak muram. Wajah Litu berubah dingin saat keduanya mendekat. Dia menyimpan niat membunuh. Namun, ia juga menahan diri. Meskipun ia bisa melawan arus dan meraih kemenangan, jurang itu tidak bisa dilewati. Serangga, kemarilah dan berlututlah. Raja Rusa tujuh warna minum minuman dingin. Litu berkata dengan tenang, jika aku menjadi raja di masa depan, aku akan membunuh kalian semua. Tetap tenang bahkan saat berhadapan dengan seorang raja. Kamu sendiri yang mencari masalah. Raja Ling meraung, melepaskan auranya, dan hendak menyerang. Suara mendesing. Di alam rahasia yang jauh, rune emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, seolah-olah merasakan sesuatu. Berhenti. Rune-rune itu dapat secara otomatis merasakan aura jiwa dan mengusir roh jahat. Jangan melakukan hal-hal gegabah, semua orang harus tetap tenang. Siapapun yang ingin mati, minggir dari jalanku. Seketika itu juga, raja-raja di sekitarnya serentak angkat bicara untuk menegur, pandangan mereka tertuju pada Raja Ling. Raja Ling merasakan pergerakan rune yang tidak biasa di tempat rahasia itu dan terkejut, sehingga ia harus berhenti. Dasar semut, aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Raja Ling itu minum dengan dingin. Raja Lang, kau akan menyesali apa yang kau lakukan hari ini. Raja Rusa tujuh warna juga berbicara dengan angkuh, lalu pergi. Satu persatu, sekitar 7 atau 8 raja tiba di arena. Masuklah dan raih kesempatan itu. Utamakan stabilitas. Banyak pemain top angkat bicara untuk menghindari pemborosan sumber daya yang terlalu dini. Setelah sehari semalam, aura rune di area ini perlahan menghilang, seolah-olah seluruh tanah telah menjadi tenang. Kamu bisa masuk sekarang. Bagus sekali, ayo pergi. Cepat, ayo masuk ke dalam. Alam rahasia telah dibuka. Bagian 949. Lorong rahasia di depan terbuka lebar. Dalam sekejap, semua raja bergegas maju bersama Ren, dan bahkan Raja Rusa tujuh warna dan Raja Ling pun tidak punya waktu untuk peduli. Karena peluang yang ditawarkan terlalu penting. Setelah diperoleh, raja memiliki potensi untuk maju lebih jauh, sementara mereka yang memiliki 4 atau 5 pancaran cahaya jiwa memiliki potensi untuk menjadi raja. Saat mereka mendekati alam rahasia, aura misterius dan kuno terpancar keluar, dan rune yang telah dimusnahkan masih memancarkan aura yang menakutkan. Jika peristiwa-peristiwa itu tidak memudar seiring waktu, rune-rune ini kemungkinan besar akan musnah bahkan sebelum sepenuhnya terlihat. Di depan, kabut abu-abu tebal menghilang, menampakkan reruntuhan yang menyerupai sesuatu dari zaman prasejarah. Seperti kota kuno, terdapat bangunan batu yang terbengkalai di mana-mana, dan di area terakhir, terpancar aura aneh. Mencari. Dalam sekejap, semua jiwa bergegas menuju reruntuhan. Di antara bangunan-bangunan yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan itu, tampaknya ada beberapa artefak kuno yang tersembunyi. Terdapat seberkas cahaya jiwa di sini yang telah ada sejak zaman yang tidak diketahui. Cahaya ini sangat bermanfaat bagi makhluk-makhluk jiwa. Salah satu roh berseru, kita baru saja masuk, dan kita sudah menemukan sat-sat langka. Menjadi milikku. Sesosok kuat langsung melangkah maju dan merebut gumpalan materi tersebut. Ada begitu banyak hal bagus di sini, cepatlah cari. Dalam sekejap, semua raja mengerahkan pasukan mereka. Falcon King juga bertindak tergesa-gesa, dengan Litu mengikuti di belakangnya. Namun dalam sekejap mata, setelah menggeledah seluruh area, hanya 3 atau 4 benda yang ditemukan. Seekor anjing laut. Pada saat itu, seekor anjing laut tiba-tiba terlihat di depan. Itu adalah sebuah ruangan batu yang tidak dikenal, dilindungi oleh sisa-sisa rune.
Dalam sekejap, semua raja berkumpul. Masih ada sisa energi rune yang tertinggal, tetapi jika kita bersatu, kita seharusnya mampu menembus pertahanan ini. Seorang raja berbicara. Ayo kita buka bersama dan bagi isinya. Seorang pemain top memberikan saran. Oke, tentu. Hindari perselisihan internal. Dalam sekejap, hampir semua raja setuju. Mereka berbaris rapi dan melancarkan serangan secara serentak. Dalam sekejap, aura mengerikan hampir sepenuhnya menyelimuti area tersebut, dan segala macam pancaran cahaya membentuk arus deras seperti sungai, mengalir menuju segel di depan. Momentumnya tak tertandingi. Li Tu terkejut. Apakah ini kekuatan seorang raja? Gabungan kekuatan begitu banyak raja terasa seperti mampu menenggelamkan sebuah gunung. Rune-rune di depan, yang diserang oleh kekuatan eksternal, seketika memancarkan cahaya kemasan yang luar biasa kuat. Hanya 3 atau 4 simbol yang bersinar, namun mereka benar-benar memblokir serangan gabungan dari semua raja. Rune-rune yang mengerikan, hanya sedikit yang tersisa, namun mereka masih mampu menahan serangan gabungan kita. Pasti berasal dari sosok setingkat guru surgawi, pasti ada sesuatu yang bagus di dalamnya. Jangan ragu, ledakan dengan segenap kekuatanmu. Seketika itu juga, semua raja berseru, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi yang penuh harap, karena tempat ini penuh dengan harta karun. Ledakan. Semua raja mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan pada saat itu, sebuah pilar cahaya melesat ke langit dari seluruh alam rahasia sebelum kemudian jatuh kembali. Seberkas cahaya melesat ke langit. Di kejauhan, di hamparan tanah yang tak terbatas, beberapa entitas jiwa yang menakutkan sedang mendekati daerah ini. Hehe, leluhur itu benar. Memang ada kuil-kuil Taois peninggalan manusia-manusia perkasa di daerah ini. Salah satunya membuka mulutnya, itu adalah burung berkepala 9 dengan sayap seperti kipas daun pisang, berkilauan dengan cahaya dan sangat perkasa. Sepertinya beberapa semut sudah menyelinap masuk. Bagus, ini memang sebuah mahakarya, pasti ada segel-segel luar biasa di dalamnya. Biarkan semut-semut ini menguji airnya. Yang satunya lagi juga angkat bicara. Itu adalah ular raksasa bersayap dan bermata biru, tampak sangat menyeramkan. Sebagian besar keturunan klan bulan kuno belum menemukan tempat ini. Mereka pergi untuk memeriksa berbagai kamp. Kita harus bergegas dan memanfaatkan kesempatan nyata ini sebelum berita tersebar. Di sampingnya berdiri seekor semut raksasa dengan mulut terbuka, seluruh tubuhnya berwarna merah darah, memancarkan aura yang mengerikan, dan di dalam mulutnya tumbuh 2 gigi raksasa yang menakutkan. Ini semua adalah entitas jiwa dengan asal-usul yang sangat kuat, dan saat ini mereka sedang mendekati alam rahasia. Ledakan. Terdengar suara dentuman keras setelahnya. Meskipun segel emas itu sangat kuat, namun telah terkikis oleh waktu dan akhirnya hancur akibat ledakan. Ruang batu itu terbuka lebar. Semua raja langsung masuk. Mengapa tempat ini benar-benar kosong? Beberapa pemain bingung karena tidak ada apapun di sana. Apakah ada peti mati? Setelah melangkah beberapa langkah ke depan, semua raja menyadari bahwa di dalam ruangan batu yang kosong itu, hanya ada sebuah peti mati batu. Aneh sekali. Ada yang mencurigakan. Jangan bertindak gegabah. Beberapa pemain top sangat berhati-hati. Itu cuma mayat, apa masalahnya? Kita hantu yang sebenarnya, kenapa kita harus takut pada peti mati? Pada saat itu, Raja Ling angkat bicara, berkata, bukalah, pasti ada sesuatu yang bagus di dalamnya. Dia berdiri di sana, siap untuk melangkah maju segera. Li Tu mengikuti di belakang, tetapi saat ini dia merasakan gelombang detak jantung yang berdebar kencang, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Sebaiknya jangan dibuka. Li Tu tak kuasa menahan diri untuk angkat bicara, mengingatkan mereka bahwa dia tidak peduli dengan hidup atau mati Raja Ling dan yang lainnya, tetapi dia tidak ingin mereka menderita bencana yang tidak pantas karena hal itu. Apakah seekor semut kecil bahkan memiliki hak untuk berbicara? Raja Rusa 7 Warna berbicara dengan dingin, berkata, Raja Lang, suruh dia pergi dan jangan mengganggu kami di sini. Mendengar itu, Raja Lang mengerutkan kening, tetapi menurutnya, latar belakang Li Tu tidaklah sederhana, jadi dia segera bertanya, Li Tu, bagaimana pendapatmu? Mungkin tidak ada peluang di sana, melainkan bencana besar. Li Tu berbicara, dan dia merasakan jantungnya berdebar kencang karena takut. Omong kosong. Usir dia. Raja Falcon, bertanggung jawablah atas rakyatmu sendiri. Seketika itu juga, raja-raja lainnya pun merasa tidak senang, karena mereka tidak merasakan adanya aura apapun. Jadi, aku tidak percaya. Raja Lang juga berada dalam dilema. Saat ini, dia tidak bisa, seperti sebelumnya, menanggung kesulitan demi Li Tu. Terlalu banyak raja, membangkitkan kemarahan rakyat sama saja dengan mencari kematian. Tuli, kamu boleh keluar sekarang. Raja Lang membuka mulutnya. Li Tu mencibir, tidak berkata apa-apa, lalu meninggalkan ruangan batu itu. Setelah Li Tu pergi, banyak raja segera mengepung peti mati batu itu. Aku yang akan memulainya. Seekor ular piton raksasa membuka mulutnya, dan ekornya tiba-tiba melingkar, menghantam peti mati batu dari kejauhan, dengan mudah mengangkat tutupnya. Kepulan asap hitam tiba-tiba membubung dari peti mati itu. Apa yang sedang terjadi? Tidak, aura ini mengkhawatirkan. Seketika itu juga, banyak raja yang tercengang. Tepat pada saat itu, sebuah tangan hitam kurus kering tiba-tiba muncul dari peti mati dan mencengkeram ekor Raja Ular Piton raksasa. Raja Ular Piton raksasa itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan.
Ia ingin melawan, tetapi merasa tak berdaya, tangan yang layu dan hitam itu seolah memiliki kekuatan yang tak terbatas. Tubuhnya yang sangat besar diseret langsung ke dalam peti mati. Hanya dengan satu teriakan, Raja Ular Piton raksasa itu lenyap sepenuhnya. Di dalam peti mati, asap hitam mengepul, semakin lama semakin tebal. Tidak, lari, ini pertanda buruk, sesuatu yang bahkan lebih menakutkan daripada Raja Mayat. Seorang raja berseru. Ada juga beberapa mayat di planet ini. Namun, jumlahnya sangat sedikit. Mayat-mayat yang tetap utuh itu luar biasa dengan sendirinya, dan ketika mereka melahirkan roh mayat, mereka sangat menakutkan. Hampir setiap dari mereka setidaknya adalah Raja Mayat. Raja Mayat adalah makhluk yang mampu memusnahkan bahkan raja-raja di antara makhluk-makhluk berjiwa. Makhluk di dalam peti mati itu, yang mampu dengan mudah memusnahkan Raja Ular Piton raksasa, pastilah merupakan keberadaan yang melampaui bahkan Raja Mayat. Seketika itu juga, semua raja bergegas keluar, berebut untuk menyelamatkan nyawa mereka. Namun, dari dalam peti mati batu itu, tangan raksasa itu kembali terulur, dan kedua raja itu menjerit saat ditarik kembali oleh tangan gelap tersebut. Sangat menakutkan. Jiwa-jiwa di sekitarnya bahkan lebih terkejut, melihat raja-raja mereka melarikan diri satu persatu, dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Pergi dari sini. Masuk lebih dalam, cepat. Berjalan. Berbagai raja memimpin rakyat mereka maju dengan kecepatan luar biasa. Mereka bergerak ratusan meter menjauh dari ruangan batu itu, dan sekitarnya menjadi sunyi. Tampaknya makhluk di belakang mereka tidak mengejar mereka, dan banyak raja menghela napas lega. Siapa sebenarnya kau? Bagaimana kau tahu ada bahaya di dalam peti mati batu itu? Pada saat itu, Raja Ling tiba-tiba menatap Li Tu dan berbicara. Bagian 950. Hampir semua raja di sekitarnya mengincar Li Tu. Karena tak satu pun dari mereka yang bisa merasakan perasaan itu, mereka sama sekali tidak menyadarinya. Tapi Li Tu bisa. Jika kukatakan itu hanya firasat, apakah kau akan mempercayaiku? Li Tu berbicara dengan tenang. Sebaiknya kau jelaskan dirimu, atau demi keselamatan kita semua, kami mungkin akan membunuhmu. Raja Rusa Tujuh Warna juga bersikap agresif. Raja-raja lainnya juga tampak tidak senang. Pada saat itu, bahkan Raja Lang pun tak berani berkata apa-apa, dan tetap diam. Jika kau tidak bicara, kami akan membunuhmu. Aura Raja Ling menekan Li Tu. Dia telah merencanakan ini sejak lama, dan sekarang setelah dia memiliki kesempatan, tentu saja dia tidak akan melepaskannya. Ya. Li Tu mencibir, lalu tiba-tiba melihat sekeliling dan berkata, tempat ini mungkin bahkan lebih menakutkan daripada ruang batu yang baru saja kita tinggalkan. Jika kau mencoba bergerak, kau hanya akan mencari kematian. Setelah mendengar hal ini, banyak raja yang tanpa sadar menoleh ke sekeliling. Di sini sangat tenang, rumah-rumah dan bangunan-bangunan batu telah lenyap, tetapi aula-aula kecil peninggalan leluhur telah ditambahkan. Bentuknya mirip dengan kuil dewa bumi lokal di dunia Tiongkok. Tidak ada tanda-tanda kehidupan lain di sekitar situ. Kau cuma pura-pura. Apa kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Kau memang mencari masalah. Raja Ling itu meraung, dan tiba-tiba mengangkat tangannya, cakar-cakarnya yang besar melesat ke arah Li Tu. Dia tidak meragukan apa yang dikatakan Li Tu, tetapi dia tidak percaya bahwa membunuh seseorang akan menghasilkan sesuatu. Lagi pula, memusnahkan seekor semut di alam cahaya jiwa tingkat 2 sangatlah mudah baginya. Melihat cakar raksasa itu mengarah padanya, Li Tu sama sekali tidak mengubah ekspresinya. Ia tiba-tiba mundur selangkah dan langsung menuju aula leluhur kecil di sebelahnya. Sejak saat ia tiba di sini, ia telah mengamati medan, dan sekarang ia langsung bergerak dengan kecepatan sangat tinggi. Cakar emas itu mengikuti dari dekat, lalu tiba-tiba menerkam Li Tu. Mereka bahkan menutupi aula leluhur kecil itu. Wah! Pada saat itu, ratapan rendah dan menyeramkan tiba-tiba terdengar dari kuil kecil itu, dan sebuah tangan bayi yang pucat tiba-tiba muncul dari dalamnya. Cakar raksasa emas di langit tiba-tiba tercerai-berai dan berubah menjadi materi jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Tidak! Yang ini, seru Raja Ling tiba-tiba, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia merasakan ketakutan yang hebat, seolah-olah sedang diawasi oleh sesuatu yang gaib. Anda harus tahu bahwa dia sudah menjadi roh, seperti hantu, tetapi sekarang, seolah-olah dia menjadi sasaran hantu pendendam. Ah! Dia merasa seolah-olah ada kekuatan dahsyat di dalam kuil kecil itu, yang mengancam akan menelannya. Raja Ling melawan dengan sekuat tenaga, tetapi sia-sia. Tangan bayi itu, yang menjulur dari kuil yang gelap, memberi isyarat, dan Raja Ling seketika berubah menjadi seberkas cahaya dan tersedot ke dalam kuil. Ah! Jeritan kesakitan terdengar. Sangat tragis. Para raja di sekitarnya semuanya mengubah ekspresi mereka secara drastis, dipenuhi rasa takut dan terkejut. Mereka buru-buru menjauh dari kuil kecil itu, tidak berani melangkah lebih dekat. Meskipun Li Tu dalam wujud roh, dia merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Saat tangan mungil bayi itu terulur barusan, ia merasa seluruh tubuhnya menegang. Merasa ngeri. Melihat Raja Ling telah dikalahkan, dia diam-diam menghela napas lega dan bersiap untuk pergi. Namun tiba-tiba, dia membeku, karena dia merasakan sesuatu diletakkan di bahunya. Dia melirik ke samping dan melihat lengan bayi mungil bertumpu di bahunya. Tangan-tangan kecil pucat itu membuat Li Tu benar-benar tercengang. Astaga, apakah aku sedang dihantui oleh hantu? Apakah jalan menuju alam fana sudah terbuka? Sebuah suara serak dan tua terdengar di telinga Li Tu.
Litu langsung terkejut, karena suara itu ternyata suara manusia. Ya, makhluk misterius di aula leluhur kecil ini berbicara dalam bahasa manusia, bahasa Tionghoa bumi. Di planet yang tak dikenal ini, Litu telah mengembara selama hampir setahun. Bahkan orang-orang yang ditemuinya, seperti Gobu, menggunakan bahasa makhluk jiwa. Kini, kata-kata yang familiar justru keluar dari mulut sesuatu yang tak dikenal. Selain itu, tangan kecil itu adalah tangan bayi, tetapi suaranya terdengar sangat tua. Aneh sekali. Litu hampir yakin bahwa makhluk di aula leluhur kecil itu telah mengenali identitas manusianya. Jika tidak, mereka tidak akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu kepada diri mereka sendiri. Dan, alam fana. Apakah itu merujuk pada bumi? Apakah ini dunia bawah? Apakah benar-benar ada dunia untuk orang mati? Dunia di mana orang hidup dan orang mati dipisahkan? Pikiran Litu berkecamuk. Aku tidak tahu. Litu menekan gejolak batinnya dan menjawab dengan lembut dalam bahasa Mandarin. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Suara serak dan tua itu terus berbicara. Aku tidak tahu. Litu melanjutkan pembicaraannya. Suara tua dan serak itu pun terdiam. Litu menyadari bahunya terasa lemas, dan tangan mungil bayi yang pucat itu telah hilang. Litu buru-buru berjalan beberapa langkah menjauh, lalu menoleh ke dalam aula leluhur kecil itu, hanya untuk mendapati tempat itu gelap gulita, seolah-olah tidak ada apapun di sana. Apa sebenarnya yang diabadikan di aula leluhur ini? Litu dipenuhi rasa takjub dan ragu. Pada saat itu, ia mulai meragukan tempat ini. Benarkah tempat ini merupakan tempat yang disebut-sebut sebagai tempat peluang? Mengapa Litu merasa seolah-olah dia telah memasuki area terlarang? Mungkin kita harus pergi. Pada saat itu, sebuah jiwa bergetar dan berbicara. Aku telah menyaksikan begitu banyak raja jatuh tanpa suara, bahkan tanpa kekuatan untuk melawan. Siapa yang tidak akan ketakutan? Tidak. Namun, seorang raja tiba-tiba meraung, semakin besar bahayanya, semakin besar pula peluangnya. Akan aneh jika hantu-hantu ini tidak ada di sekitar sini. Ayo, terus bergerak maju. Bukan apa-apa, wajar jika sebagian orang meninggal. Ya, bahaya dan krisis memang ada bersamaan. Jika semuanya berjalan lancar, tidak akan ada hal yang benar-benar baik. Banyak pemain top mengatakan bahwa mereka yang telah mencapai level tertinggi tidak kekurangan keberanian. Karena godaan untuk berubah menjadi makhluk yang perkasa terlalu besar bagi mereka. Begitu mereka menjadi kuat, tanah ini akan menjadi milik mereka untuk dijelajahi dengan bebas. Raja Elang, orangmu itu bernama Tuli, kan? Dia sangat penting, suruh dia ikut. Dengan nasihat serius dari seorang raja, pada saat ini, tatapan semua orang ke arah Litu menjadi sangat serius. Ya, dia bisa merasakan bahaya. Dari manapun dia berasal, dia sangat berguna bagi kita. Seandainya Raja Ling mendengarkannya, mungkin dia tidak akan mati. Banyak pemain top angkat bicara, dan pada saat itu, sikap mereka terhadap Litu berubah total. Bagaimana menurutmu? Raja Elang menatap Litu, dan pada saat ini, sikapnya menjadi semakin hormat. Sebagaimana yang diharapkan dari jiwa yang terbangun dari ras kuno, indera bahayanya bahkan lebih tajam daripada raja mereka. Tentu, selama Raja Rusa Tujuh Warna tidak memilih untuk menyerangku seperti yang dilakukan Raja Ling, aku akan melakukan yang terbaik untuk memperingatkan semua orang. Litu berbicara dengan tenang. Mendengar itu, bibir Raja Rusa Tujuh Warna berkedut, dan wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Bahkan, sekalipun ia memiliki keberanian 10 kali lipat, ia tidak akan mau mengulangi kesalahan Raja Ling. Dia adalah raja di generasinya, dan dia meninggal begitu saja, seperti hembusan angin. Ayo pergi. Kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka. Namun, saat kelompok itu menjelajah lebih dalam, mereka menemukan semakin banyak aula leluhur kecil yang berjejer rapat. Jika seseorang melihat dari atas, mereka pasti akan takjub, karena di daerah ini, terdapat banyak sekali aula leluhur kecil yang tersusun dalam pola melingkar, mengelilingi satu titik di tengahnya. Saat ini, Litu dan kelompoknya sedang mendekati titik tersebut. Suasana di sekitarnya tenang, dan semua orang sangat berhati-hati. Baunya enak sekali. Bau apa itu? Baunya luar biasa. Tiba-tiba, aroma aneh tercium dari depan. Rasanya sangat menggoda. Ini pasti merupakan sumber esensi bawaan. Ya, kita semakin dekat. Haha, seperti yang sudah diduga, lokasinya berada di tempat paling berbahaya. Semua orang merasa terkejut sekaligus senang. Mereka bergegas maju. Apa kabar? Apakah ada bahaya? Raja Elang dengan hati-hati mengajukan pertanyaan kepada Litu, kini menjadikan prediksi Litu sebagai panduan tindakannya. Namun, Litu hanya menggelengkan kepalanya dan tidak memperhatikan sesuatu yang aneh. Bahkan aroma ini pun memiliki daya tarik yang aneh baginya. Semuanya, mendekatlah.